Tolong hentikan semua kesalahan ini. Feng Ming bergumam pelan. Liu Chenfeng menghela napas pelan. Ia bisa melihat bahwa Feng Ming akan mati bersama Limuran. Hembusan angin sepoi-sepoi perlahan melayang di sekitar Limuran dan Feng Ming. Pedang angin sepoi-sepoi telah diaktifkan. Selama Liu Chenfeng memikirkannya, ia bisa memotong Limuran berkeping-keping. Jika itu terjadi, Feng Ming juga akan hancur. Paman Li, maafkan aku. Kata Liu Chenfeng lembut. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba berubah menjadi angin dingin yang menusuk, dan niat membasmi dalam energi pedang pun muncul. Pada saat ini, telapak tangan Limuran tiba-tiba mengendurkan cengkeramannya pada pedang serakah. Dalam sekejap, cahaya ungu di pedang serakah mereda, dan tampaknya kembali tenang, tetapi Limuran pingsan dan jatuh ke pelukan Feng Ming. Apa yang terjadi? Liu Chenfeng terkejut. Energi pedang King Feng yang ditempatkan di dekat Limuran menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Meskipun pedang Tan redup saat ini, Limuran juga kehabisan napas dan hidup atau matinya tidak diketahui. Paman Master Li, dia tidak mungkin mati. Gumam si maniak pedang. Liu Chenfeng mengerutkan kening sepertinya masih ada harapan. Bahwa dia menemui guru secepatnya. Guru mungkin bisa menyelamatkannya. Sambil berbicara, Liu Chenfeng menggendong penjaga toko yang terluka parah, Feng Ming menggendong Limuran yang tak sadarkan diri, dan si penggila pedang dengan hati-hati mengambil pedang serakah dan menaruhnya ke dalam kotak giok. Ini tempat berbahaya, sebaiknya kita pergi, kata Liu Chenfeng. Ia mengayunkan pedang King Feng dengan ringan, dan beberapa cahaya pedang menyambar, merobek kekosongan menjadi beberapa retakan. Liu Chenfeng dan yang lainnya langsung tenggelam ke dalam retakan dan menghilang bersama mereka. Tidak lama kemudian, mereka muncul di sekitar lembah Tianjian. Liu Chenfeng melirik penjaga toko dan Feng Ming yang tak sadarkan diri, lalu mendesah saat ini, kita seharusnya tidak peduli dengan perbedaan antara manusia dan roh. Ayo kita pergi ke lembah Tianjian bersama untuk memberi penghormatan kepada guru. Ya, Feng Ming setuju, menahan Limuran dan mengikuti Liu Chenfeng ke lembah Tianjian. Tidak lama kemudian, Patua Tianjian menerima pesan dari Jianqi dan bergegas menghampiri. Salam, Senior Tianjian. Feng Ming membungkuk hormat. Ini pertama kalinya ia bertemu seorang kultivator manusia dengan tingkat kultivasi setinggi itu. Ia pun merasa sedikit terkekang dan takut. Patua Tianjian melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa dia tidak perlu bersikap sopan, lalu segera terbang ke sisi Limuran dan meletakkan tangannya di atas kepala Limuran. Sesaat kemudian, lelaki tua Tianjian mengerutkan kening, mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, lalu kilatan cahaya menghilang di atas kepala Limuran. Namun, Limuran sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia tetap tak bergerak, terengah-engah, dan tubuhnya semakin dingin. Liu Chenfeng dan yang lainnya menggunakan sihir mereka untuk menjaga darah Limuran tetap mengalir, mencegah darahnya menggumpal dan mengubahnya menjadi mayat berjalan. Namun, ia tetap tidak bisa bangun. Patua Tianjian mengubah mantranya lagi. Ia menunjuk alisnya sendiri dan menembakkan seberkas cahaya ilahi, yang menembus alis Limuran, namun tetap tidak berpengaruh. Patua Tianjian mencoba lebih dari 10 metode sekaligus, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil. Tuan, bisakah Paman Li diselamatkan? Liu Chenfeng tak dapat menahan perasaan pilu di hatinya ketika melihat ekspresi Patua Tianjian yang semakin serius. Penatua Tianjian mendesah pelan dan berkata perlahan, apakah dia bisa diselamatkan? Saya tidak yakin. Liu Chenfeng dan yang lainnya terkejut, sementara Feng Ming tidak dapat terhibur dan tidak dapat berbicara. Dalam sehari, penjaga toko terluka parah, adiknya dibasmi oleh Tuan Ye, dan hidup serta mati Limuran tidak diketahui. Orang-orang terpenting baginya semuanya mengalami kecelakaan. Sekuat apapun Feng Ming, ia tak kuasa menahan perasaan tertekan dan sedih saat ini. Tuan, apa maksudmu? Tanya SWOT maniak, Paman Li sepertinya tidak mengalami luka luar apapun, jadi dia seharusnya masih punya peluang untuk bertahan hidup. Tetua Tianjian berkata, kultivasi saudara muda Li terlalu rendah. Seharusnya dia tidak memaksakan pedang keserakahan untuk diasah. Lagi pula, dia belum berlatih seni membasmi dewa dan tidak bisa mengendalikan pedang keserakahan. Kenyataannya, kesadarannya telah dilahap oleh pedang keserakahan. Seorang kultivator biasa pasti sudah dilahap dan musnah sepenuhnya. Namun, saya merasa aneh bahwa saudara muda Li tampaknya telah mengembangkan teknik kultivasi spiritual yang sangat maju. Jejak kesadaran spiritualnya yang paling kuat masih tersisa di dalam mutiara Yuan Shen-nya, mencegahnya untuk langsung memudar. Kesadaran ilahi ini tersembunyi begitu dalam sehingga bahkan pedang serakah pun tak mampu melahapnya. Jika kita bisa membangkitkan kesadaran ilahi ini, mungkin kita bisa menyelamatkan saudara muda Li. Namun, justru karena kesadaran ilahi ini tersembunyi begitu dalam dan tersegel begitu rapat, aku telah mencoba berbagai cara tetapi tak berhasil membangkitkannya. Mendengar hal itu, si maniak pedang bertanya dengan cemas, apa yang akan terjadi jika kita tidak dapat membangunkannya?
Jika kita tidak bisa membangkitkan kesadaran ilahi ini, saudara muda Li akan terus tidur seperti ini. Kemungkinan besar dia tidak akan bangun selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun lagi sampai masa hidupnya habis atau qi dan darahnya habis. Pak Tua Tianjian mendesah. Apakah Paman Li tidak mungkin bangun sendiri? Tanya Liu Chenfeng. Saya tidak bisa bilang itu mustahil, tapi kemungkinannya tidak terlalu tinggi, kata Penatua Tianjian. Bagaimana kalau begini kalian semua tempatkan saudara muda Li di lembah dulu dan rawat dia baik-baik sementara saya memikirkan solusi lain. Dunia kultivasi abadi itu luas, dengan kekuatan dan metode magis yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak orang berbakat dan ambisius. Saya hanya memiliki pemahaman dasar tentang ilmu pedang, tetapi tidak banyak dalam seni kesadaran ilahi. Mungkin beberapa kultivator yang mahir dalam teknik kesadaran ilahi punya cara lain untuk membangkitkan saudara muda Li. Saya khawatir ini satu-satunya cara. Liu Chenfeng mendesah ringan. Meskipun pemilik toko terluka parah, nyawanya tidak terancam. Dengan istirahat yang cukup lama, ia akhirnya akan pulih. Namun, bahkan tetua Tianjian pun tidak yakin apakah Li Muran akan bangun. Apa yang terjadi setelah saudara muda Li meninggalkan lembah? Mengapa jadi seperti ini? Tanya Pak Tua Tianjian. Liu Chenfeng berkata, identitas Paman Li memang aneh. Dia terseret ke dalam pertempuran besar antara Sekte Aoyun dan para kultivator klan Mei. Hal ini sendiri tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan saya adalah munculnya 3 kultivator klan roh Void di tahap tubuh roh, dan mereka juga berniat mencelakai Paman Li. Paman Li bilang dia tidak pernah berhubungan dengan para kultivator klan roh Void, jadi masalah ini sangat aneh. Seorang kultivator dari klan Suling. Pak Tua Tianjian tercengang dan ekspresinya sedikit berubah. Ada apa, Tuan? Apakah Anda punya konflik dengan klan Suling? Tanya Liu Chenfeng. Penatua Tianjian mengangguk pelan dan berkata, ribuan tahun yang lalu, sebelum aku datang ke lembah ini dan menerimamu sebagai muridku, aku memang pernah berhubungan dengan klan Roh Void. Aku bahkan pernah bertempur hebat dengan Raja Roh Void yang berada di tahap Mahayana, tetapi hasilnya belum dapat dipastikan. Meskipun klan Roh Void juga ada di benua bulan mengalir, mereka berada di timur dan barat sini, sangat jauh. Selama ribuan tahun sejak saat itu, aku tidak pernah lagi berhubungan dengan klan Roh Void. Jadi begitu, seru Liu Chenfeng, mungkinkah mereka di sini untuk membalas dendam? Seharusnya tidak sesederhana itu, kata lelaki tua Tianjian. Kalau saja semudah itu, aku tidak akan takut. Selama bertahun-tahun, ilmu pedangku sedikit meningkat. Bahkan jika Raja Roh itu menyerangku dulu, aku akan mampu mengatasinya dengan mudah. Lagi pula, kebencianku pada Raja Roh itu tidaklah dalam dan tak terdamaikan. Dia tidak akan menempuh jarak sejauh itu untuk menyusup ke kerumunan manusia demi membalas dendam. Setelah Pak Tua Tianjian memberikan beberapa instruksi, Liu Chenfeng menempatkan Li Muran di gua asalnya, dan penjaga toko serta Feng Ming juga diizinkan untuk tinggal. Feng Ming menguburkan jenazah adiknya di suatu tempat di lembah Tianjian. Suasana di sana tenang, tanpa perselisihan. Bahkan identitasnya sebagai anggota klan Mei pun tak disinggung atau dipedulikan. Rasanya seperti surga. Setiap hari, setelah Feng Ming merawat penjaga toko yang terluka dan membantunya meminum ramuan, dia akan berdiri di samping Li Muran yang tak sadarkan diri dan berbicara kepadanya seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Liu Chenfeng berkata bahwa ini mungkin membantu membangunkan Li Muran. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Selama lebih dari 20 tahun, Feng Ming menemani Li Muran setiap hari, berbisik kepadanya. Jika bukan karena dia, Liu Chenfeng, dan yang lainnya yang terus-menerus menggunakan esensi sejati dan kekuatan magis mereka untuk mengaktifkan meridian Li Muran dan menjaga aliran darahnya, Li Muran pasti sudah lama meninggal, darahnya menggumpal, dan tubuhnya membusuk. Penjaga toko itu juga sudah lama pulih. Meskipun ia dan Liu Chenfeng telah melupakan dendam masa lalu mereka, identitasnya masih terasa canggung. Tak lama setelah pulih, ia berinisiatif meninggalkan lembah Tianjian dan berkelana. Feng Ming tahu bahwa pemilik toko belum menyerah untuk sepenuhnya menyingkirkan identitas Meijunya. Ia pun pergi keluar untuk mencari semua petunjuk yang mungkin. Selama 20 tahun terakhir, Tetua Tianjian telah mencoba berbagai cara, tetapi ia tak pernah berhasil membangunkan Li Muran. Namun, ia tetap pantang menyerah. Feng Ming sepertinya sudah terbiasa dengan kehidupan yang membosankan ini. Ia tetap di samping Li Muran, memandangi wajah Bing Yu yang telah tertidur selama lebih dari 20 tahun namun tidak berubah sama sekali, lalu berkata dengan lembut. Senior Tianjian sudah 3 bulan meninggalkan lembah Tianjian. Kali ini dia pergi untuk mencari harta karun yang bisa membangkitkanmu. Aku tahu kemungkinannya kecil, tapi aku pantang menyerah. Kalau kau bisa mendengarku, kumohon jangan menyerah juga. Mungkin kemunculan Meiju dan aku sendiri merupakan kesalahan besar. Tapi di dunia yang keliru ini, ada kamu, aku, si penjaga toko, dan semua rekan Tao di lembah Tianjian.
Mungkin itu tidak sepenuhnya salah. Akan sangat menyenangkan jika adikku juga ada di sini. Sayang sekali, jika reinkarnasi benar-benar ada, kuharap dia tidak bertemu orang Meiju di kehidupan selanjutnya. Saat ia berbicara, cahaya merah tiba-tiba terbang dari luar gua. Feng Ming mengulurkan tangannya dan menepuknya pelan, menyerap cahaya merah itu ke tangannya, yang kemudian berubah menjadi jimat transmisi suara. Feng Ming mencubitnya pelan, dan nada transmisi suara berubah menjadi titik-titik cahaya merah dan menghilang. Pada saat yang sama, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Itu suara Liu Chenfeng. Liu Chenfeng berkata bahwa tetua Tianjian telah kembali ke lembah Tianjian dan menemukan petunjuk yang mungkin dapat membantu membangunkan limuran, jadi dia memintanya untuk pergi ke Paviliun Lunjian untuk membahasnya secara rinci. Hal semacam ini sudah terjadi lebih dari selusin kali. Sayangnya, setiap kali, terlepas dari upaya terbaik semua orang, semuanya berakhir dengan kegagalan. Semoga kali ini berhasil, gumam Feng Ming dalam hati, lalu berkata kepada limuran, tunggu kabar baikku di sini. Saat dia berbicara, sosok Feng Ming melintas dan terbang keluar gua. Sesaat kemudian, Feng Ming tiba di Paviliun Lunjian. Tetua Tianjian dan Liu Chenfeng sudah muncul di aula. Ketika Feng Ming melihat tetua Tianjian, dia segera membungkuk hormat junior memberi salam kepada senior Tianjian. Sama-sama, tetua Tianjian melambaikan tangannya dan tersenyum tipis. Meskipun rekan Daois Feng bukan seorang kultivator dari lembah ini, setelah bertahun-tahun di lembah ini, aku sudah menganggapmu sebagai salah satu dariku. Jangan malu-malu. Lagi pula, hubunganmu dengan saudara muda Li juga luar biasa. Meskipun Penatua Tianjian tidak menjelaskannya secara rinci, ia menyiratkan bahwa Limuran dan Feng Ming pasti memiliki kasih sayang yang mendalam satu sama lain. Hal ini tidak mengherankan Liu Chenfeng telah menyaksikan Limuran memanggil pedang keserakahan untuk menyelamatkan Feng Ming, dan Feng Ming diam-diam telah merawat Limuran selama lebih dari 20 tahun, tanpa sedikit pun keluhan. Jika ada yang mengatakan bahwa hubungan antara keduanya hanyalah persahabatan biasa, tak seorang pun akan mempercayainya. Pipi Feng Ming memerah, dan ia tak berani melanjutkan pembicaraan tentang tetua Tianjian. Ia mengganti topik pembicaraan dan berkata, senior sepertinya sedang senang. Mungkinkah ada kabar baik? Benar sekali, tetua Tianjian mengangguk. Kali ini, akhirnya aku menemukan keberadaan sebuah harta karun. Dan harta karun itu adalah rumput kebangkitan yang sangat langka. Rumput kebangkitan lagi. Feng Ming sedikit mengernyit. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar petunjuk tentang rumput ini. Sayangnya, mereka telah lama mencari dengan saksama berdasarkan petunjuk beberapa kali sebelumnya, tetapi tidak menemukan apapun. Saya rasa petunjuk yang kita miliki kali ini cukup andal, kata Penatua Tianjian. Jadi, saya berencana meminta Anda untuk menyelidikinya lagi. Ya, sekalipun hanya ada secercah harapan, kami akan melakukan yang terbaik. Feng Ming setuju tanpa ragu. Kali ini, biarkan Chen Feng pergi bersamamu, kata tetua Tianjian. Bawa juga saudara muda Li. Rumput kebangkitan sangat istimewa. Rumput ini hanya tumbuh di tempat-tempat dengan energi yin dan yang sangat kuat. Setelah dipetik dan dikeluarkan dari habitatnya, ia akan langsung menghilang dalam gumpalan asap hijau. Karena itu, hanya jika kau membawa saudara muda Li dan memintanya menelan daun rumput kebangkitan secara langsung, barulah khasiatnya akan terasa. Konon, rumput kebangkitan memiliki khasiat ajaib untuk menyehatkan jiwa dan menghidupkan kembali orang mati. Meskipun rumornya agak dibesar-besarkan, secara umum diakui bahwa rumput ini bermanfaat bagi pikiran. Jika saudara muda Li dapat menelan sepotong rumput kebangkitan, ia mungkin dapat terbangun. Ya, Liu Chenfeng dan Feng Ming keduanya setuju. Tidak ada waktu yang terbuang. Kalian berdua harus berangkat sekarang, perintah tetua Tianjian, lalu memberitahu Feng Ming dan yang lainnya tentang lokasinya. Lembah Cinta. Feng Ming sedikit terkejut ketika mendengar nama tempat itu. Rekan Taois Feng, apakah Anda tahu tempat ini? Tanya Liu Chenfeng penasaran. Feng Ming mengangguk dan berkata, waktu kecil, aku mendengar orang tuaku bercerita tentang bagaimana cabang klan Mei kami berawal di lembah Dingqing. Sebenarnya, selain aku, ada banyak kultivator klan Mei yang berasal dari lembah Dingqing. Benar sekali, kata tetua Tianjian, aku juga dengar ada cukup banyak kultivator klan Mei yang berkumpul di sana. Jadi kali ini, rekan Daois Feng akan menjadi fokus utama perburuan harta karun ini. Chen Feng, usahakan untuk tidak muncul. Ya, Liu Chen Feng setuju. Setengah batang dupa kemudian, mereka berdua membawa Limuran dan diam-diam meninggalkan lembah Tianjian dan terbang menuju lembah Dingqing. Adapun Limuran, yang masih tertidur, ia ditempatkan di sebuah harta karun ruang kecil, yang juga merupakan sebuah gua portabel kecil. Harta karun semacam ini tidak langka di dunia spiritual, tetapi cukup berharga dan sering disebut Paviliun Linglong. Lembah Dingqing terletak jauh dari lembah Tianjian.
Liu Chenfeng telah mempersiapkan diri dengan baik dan mengeluarkan 18 belati sepanjang 3 inci, lalu meletakkannya satu per satu di kehampaan di sekitarnya. Feng Ming tak kuasa menahan diri untuk tidak terlihat bingung melihat pemandangan ini. Ia belum pernah melihat kekuatan magis seperti itu sebelumnya. Belati-belati ini kecil dan tidak terlalu tajam, dan sepertinya tidak digunakan untuk melukai musuh. Rune-rune misterius terukir pada belati-belati itu, lebih mirip semacam formasi. Ini adalah formasi pedang Trading Void. Melihat kebingungan Feng Ming, Liu Chenfeng dengan sabar menjelaskan, adik keempat Hua Yuncong adalah yang paling mahir dalam formasi. Dia telah menggabungkan teknik pedang dengan formasi untuk menciptakan banyak formasi pedang. Formasi pedang Trading Void adalah salah satunya. Formasi pedang ini, yang memanfaatkan teknik pedang Stepping Void, memungkinkan kita melintasi kehampaan dengan cahaya pedang, dengan cepat menempuh jarak puluhan ribu mil. Selama kita mengendalikan kekuatan teknik pedang, kita secara kasar dapat mengendalikan arah perjalanan. Bagi para kultivator pedang seperti kita, formasi pedang ini lebih berguna daripada beberapa formasi teleportasi sederhana. Membangun formasi teleportasi membutuhkan banyak faktor, termasuk waktu dan lokasi yang tepat, serta pemahaman mendalam tentang teknik formasi untuk menentukan perkiraan arah teleportasi. Namun, dengan alat yang tersedia untuk membangun formasi ini, 18 belati yang dibuat khusus, formasi pedang ini hanya membutuhkan tingkat keahlian berpedang tertentu untuk mengaktifkannya. Feng Ming memuji dengan tulus, formasi pedang yang begitu cemerlang sungguh mengagumkan. Selain senior Tianjian, murid-murid seperti rekan Daois Liu juga memiliki keterampilan unik, masing-masing merupakan bakat luar biasa yang mampu berdiri sendiri. Yang lebih luar biasa lagi adalah kalian semua tetap damai di dalam lembah, alih-alih mencari ketenaran dan kemasyhuran di dunia kultivasi abadi. Jika semua kultivator di dunia bersikap rendah hati dan berpikiran terbuka seperti mereka yang berada di lembah Tianjian, mungkin dunia kultivasi abadi akan bebas dari konflik. Kita ini apa? Guru sejati yang berpengetahuan luas. Apa yang kita semua, para murid, pelajari mungkin bahkan tak sepersepuluh dari apa yang guru pelajari. Kata Liu Chenfeng. Feng Ming menghela napas dalam-dalam. Meskipun Liu Chenfeng hanya sedikit lebih tinggi darinya, ia sudah merasa bahwa Liu Chenfeng agak tak terduga. Seorang kultivator Mahayana seperti tetua Tianjian pasti memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Baiklah, formasi pedang Trading Void telah disiapkan. Mari kita aktifkan sekarang. Rekan Daois Feng, silakan berdiri di formasi pedang, kata Liu Chenfeng. Baik, Feng Ming setuju dan terbang ke formasi pedang. Liu Chenfeng menjentikkan 10 jarinya, dan energi pedang keluar, mengaktifkan ke-18 pedang pendek dalam sekejap. Pedang-pedang pendek ini berubah menjadi garis-garis cahaya pedang yang melesat ke langit. Cahaya pedang itu menyatu menjadi sebuah titik kecil di atas formasi pedang, dan tepat di tempat titik itu berada, cahaya itu menembus kehampaan, menciptakan sebuah lubang kecil. Kemudian, seberkas cahaya bergulir dari formasi pedang, membungkus Liu Chenfeng dan Feng Ming, lalu terbang ke dalam lubang bersama-sama. Detik berikutnya, lubang itu menghilang. Formasi pedang, Liu Chenfeng, dan Feng Ming juga menghilang. Dengan bantuan formasi pedang Stepping Void, Liu Chenfeng dan Feng Ming dengan cepat tiba di dekat lembah Dingqing. Liu Chenfeng berkata, ada banyak kultivator klan Mei di sekitar sini. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, saya akan mengikuti instruksi guru dan berlindung sementara di Paviliun Linglong. Namun, saya akan memfokuskan sedikit kesadaran ilahi saya pada Liontin Giok ini. Jika rekan Daois Feng menemui masalah, saya bisa segera terbang keluar dari Paviliun Linglong untuk membantu. Setelah mengatakan itu, Liu Chenfeng terbang ke Paviliun Linglong. Limuran juga sedang tidur di gua kecil ini. Feng Ming memasuki lembah Dingqing sendirian. Meskipun disebut lembah, lembah itu sangat luas, jauh lebih dari sekadar lembah, melainkan sebuah cekungan besar. Setelah Feng Ming terbang keluar dari tempat ini, meskipun dia sangat berhati-hati di sepanjang jalan dan berusaha semaksimal mungkin menghindari orang lain, dia tetap saja bertemu dengan beberapa kultivator. Semua kultivator ini memiliki pupil berwarna ungu, dan pantom mereka telah dilepaskan, menyingkapkan identitas mereka sebagai pantom. Setelah melihat Feng Ming, mereka jelas sangat waspada. Feng Ming pun segera menggunakan pantom Divine Power untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Kemudian, Feng Ming hanya memperlihatkan wujud Meiju-nya, karena jelas bahwa sebagian besar orang di sini adalah kultivator Meiju. Tidak lama kemudian, Feng Ming tiba di atas hutan. Menurut petunjuk yang diperoleh senior Tianjian, rumput kebangkitan ada di hutan ini, gumam Feng Ming, sambil menatap hutan di bawahnya. Hutan itu sangat lebat, dan lapisan kabut tipis menyelimuti area yang luas. Hembusan udara dingin dan sejuk juga samar-samar terpancar darinya. Tempat ini benar-benar memiliki energi yin yang kuat, gumam Feng Ming dalam hati,
Konon, hanya tempat dengan kekuatan yin yang kuat yang dapat menumbuhkan rumput kebangkitan. Tapi hutan ini cukup luas. Di mana kita harus mulai mencari? Feng Ming sedikit mengernyit. Tidak ada cara yang lebih baik. Kita hanya bisa mencari sedikit demi sedikit. Nah, selama kita mencari di area yang energi yin-nya paling kental, peluang kita untuk menemukannya akan lebih besar. Feng Ming juga tidak terburu-buru. Seperti sebelumnya, ia harus mencari ke seluruh penjuru tempat itu dengan saksama. Baru setelah yakin tidak menemukannya, ia menyerah dan pergi. Lagi pula, bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya di sini, dia, Liu Chenfeng, dan Pak Tua Tianjian tetap tidak akan putus asa untuk membangunkan limuran. Feng Ming terbang ke dalam hutan dan mengeluarkan sebuah bendera segitiga kecil berwarna abu-abu putih. Benda ini disebut panji pemandu jiwa, yang dapat mendeteksi arah di mana kekuatan hantu paling kuat. Bendera ini juga merupakan salah satu harta karun yang dipersiapkan khusus oleh Feng Ming dan yang lainnya untuk menemukan rumput kebangkitan. Feng Ming dengan lembut melambaikan bendera pemandu jiwa di tangannya, dan angin dingin yang tak terlihat pun bertiup. Bendera itu pun berkibar lembut tertiup angin, dan akhirnya bendera itu menunjuk ke suatu tempat. Feng Ming menyimpan panji pemandu jiwa dan perlahan terbang ke arah itu. Sepanjang perjalanan, ia dengan cermat mengamati setiap jengkal tanah di bawahnya dan setiap pohon di sekitarnya. Sesekali ia menandai pohon-pohon di sekitarnya, mengingat medan di sekitarnya sebagai tanda bahwa ia telah menjelajahi daerah itu. Baru setelah menjelajahi setiap tempat, ia akan pergi. Setelah Feng Ming berada di dalam hutan selama setengah hari, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia berhenti di tempatnya dan melihat ke suatu tempat di belakangnya dengan sedikit kerutan di wajahnya. Beberapa saat kemudian, beberapa kultivator Meiju terbang ke sini, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang juga memiliki tingkat kultivasi alam Yuanshan akhir. Pria parubaya itu menatap Feng Ming dengan ragu. Dari mata ungu dan bayangan Feng Ming, mudah dipastikan bahwa pihak lain juga seorang kultivator dari klan Mei. "Siapakah Anda, rekan Tao, dan mengapa Anda ada di sini?" tanya pria parubaya itu. Feng Ming tersenyum tipis dan berkata, "Saya dari keluarga Feng, klan Mei. Saya dengar rumah leluhur kami ada di sini, jadi saya datang ke sini untuk berkelana dan memberi penghormatan kepada leluhur saya." Keluarga Feng, ya, sepertinya memang ada cabang seperti itu. Ekspresi pria parubaya itu sedikit rileks dan mengangguk, namun, ini adalah wilayah terlarang keluarga Feng saya, bukankah Anda tahu, rekan Taois? Area terlarang keluarga Feng. Feng Ming menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya aku di lembah Dingqing. Aku sama sekali tidak tahu aturannya. Karena Anda tidak mengetahui masalah ini, kami tidak akan melanjutkannya. Namun, silakan segera tinggalkan hutan ini dan jangan mempersulit kami. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata. Kata-katanya sopan, tetapi juga penuh peringatan. Alis Feng Ming berkerut. Tapi ini jelas tempat kelahiran klan Mei. Banyak cabangnya memiliki akar leluhur di sini. Seharusnya ini menjadi wilayah bersama semua kultivator klan Mei. Mengapa klan Feng menetapkannya sebagai wilayah terlarang mereka sendiri? Apakah karena klan Feng begitu kuat sehingga mereka dapat sepenuhnya mengendalikan segalanya dan memandang rendah keluarga klan Mei lainnya? Wajah pria parubaya itu berubah ketika mendengar ini, dan ia buru-buru berkata, tidak, tidak. Keluarga Fengku hanyalah keluarga kelas menengah dari klan Mei. Beraninya kita meremehkan keluarga lain. Keluarga Feng tidak berniat menempati tempat ini untuk waktu yang lama. Kita akan pergi dari sini paling lama sebulan lagi. 1 bulan. Hati Feng Ming tergerak, dan ia berkata, mengapa keluarga Feng menempati tempat ini selama sebulan? Apakah ada konspirasi yang tidak berani kuungkapkan? Jika kau tidak memberi penjelasan yang jelas kepada keluarga lain, aku khawatir itu akan menjadi tidak masuk akal. Feng Ming melirik para kultivator di sekitarnya. Di antara mereka, pria parubaya dengan tingkat kultivasi tertinggi hanya berada di tahap akhir Yuanshan, sementara yang lainnya berada di tahap awal Yuanshan atau tahap tubuh sejati. Jika ia ingin menerobos masuk ke dalam hutan, orang-orang ini mungkin tidak akan mampu menghentikannya. Namun, tidak diketahui apakah keluarga Feng yang disebutkan oleh pria parubaya itu memiliki kultivator tingkat tinggi lainnya di dekatnya, jadi Feng Ming tidak berani bertindak gegabah di satu sisi, tetapi di sisi lain, dia tidak mau menunjukkan kelemahan. Pria parubaya itu terdiam sejenak dan berkata, lebih sedikit masalah lebih buruk daripada lebih banyak masalah. Saya sarankan Anda untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Mengenai alasan keluarga Feng saya menetapkan tempat ini sebagai area terlarang untuk sementara, sebenarnya tidak ada alasan lain. Itu hanya karena kami ingin mencari mata-mata di dalam. Mata-mata, Feng Ming tertegun. Benar sekali, kata pria parubaya itu dengan getir, mata-mata itu juga seorang kultivator klan Mei yang sangat ahli, dan dia cukup dekat dengan ketua klan. Siapa sangka dia menyimpan niat jahat. Dia memanfaatkan kepercayaan ketua klan, menjebaknya, membuatnya pingsan, dan mencuri sebuah harta karun.
Meskipun harta karun itu tidak terlalu berharga, bagaimanapun juga itu adalah pusaka keluarga. Setelah itu, kami melacak mata-mata itu hingga kami menemukannya melarikan diri ke hutan ini. Sayangnya, saya tidak tahu kekuatan sihir apa yang digunakan mata-mata itu, tetapi kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentangnya di hutan. Jadi, kami tidak punya pilihan selain memantau seluruh hutan dan mencari keberadaan mata-mata itu satu persatu. Begitu, Feng Ming mengangguk, terkejut. Jika anggota keluarga Feng benar-benar menyelidiki hutan dengan saksama, mereka mungkin menemukan rumput kebangkitan sebelum dia. Jika mereka menghancurkan atau menelannya karena tidak memahami khasiatnya, bukankah perjalanannya akan sia-sia? Pria parubaya itu menasihati, jadi, rekan Taois, tolong jangan masuk ke sana. Kalau tidak, akan sulit bagi kami untuk menghilangkan kecurigaan kami terhadapmu. Jika ketua klan dan yang lainnya mengira kau ada hubungannya dengan mata-mata itu, mereka pasti akan menyelidikinya, dan kau akan mendapat masalah tanpa alasan. Feng Ming tersenyum tipis dan berkata, karena kamu sudah menjelaskan masalahnya dengan jelas, aku tentu akan mengerti situasinya. Aku akan datang lagi nanti. Terima kasih atas pengertian Anda, rekan Tao. Pria parubaya itu membungkuk sopan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, Feng Ming membalas sapaan itu, lalu pergi meninggalkan hutan. Pria parubaya itu dan yang lainnya menyaksikan lampu pelarian Feng Ming menghilang di cakrawala sebelum melanjutkan patroli di sekitar hutan. Tentu saja Feng Ming tidak menyerah begitu saja. Begitu malam tiba, ia mengeluarkan jimat penyembunyi malam pemberian limuran, menempelkannya di tubuhnya, lalu diam-diam menyelinap ke dalam hutan. Dilihat dari gelombang kultivator keluarga Feng yang ditemui siang hari, para kultivator keluarga Feng yang menjaga tempat ini sebagian besar adalah kultivator tahap tubuh sejati dan tahap roh primordial, dan jimat tersembunyi malam ini sangat kuat. Bahkan jika mereka berdekatan, mereka hampir tidak dapat mendeteksi keberadaan Feng Ming. Feng Ming merasa sangat cemas setelah memasuki hutan. Terlepas dari apakah ada rumput kebangkitan di hutan ini, kalaupun ada, mungkin saja para kultivator keluarga Feng akan sampai di sana lebih dulu, jadi aku harus bertindak cepat. Feng Ming berpikir dalam hati. Dengan bantuan panji pemandu jiwa, dia langsung menuju ke tempat di mana energi yin paling terkonsentrasi di hutan, dan perlahan-lahan tenggelam ke kedalaman hutan. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba merasakan lebih dari selusin aura yang tampaknya agak familiar. Itu mereka. Hati Feng Ming tergerak. Meskipun belum mendekat, ia yakin aura-aura itu adalah kelompok kultivator keluarga Feng yang ditemuinya siang tadi. Ayo kita kelilingi mereka, pikir Feng Ming, lalu ia berpikir, mungkin orang-orang ini telah menemukan petunjuk tentang rumput kebangkitan, jadi ia harus mendekat dan mendengarkan dengan saksama. Jika tidak ada petunjuk, ia harus berkeliling dan melanjutkan pencarian. Dengan pemikiran ini, Feng Ming perlahan mendekati para petani itu. Feng Ming tidak terlalu yakin dengan efek penyembunyian jimat tersembunyi malam, jadi dia tidak berani tinggal di sana terlalu lama. Dia hanya berhenti beberapa ratus kaki dari mereka dan bersembunyi di balik pohon besar. Di tengah gelapnya hutan di malam hari, hanya sedikit cahaya bulan keperakan yang jatuh melalui celah-celah dedaunan. Penglihatannya redup, dan ditambah dengan efek magis jimat penyembunyian malam, tempat itu sangat tersembunyi. Akan tetapi, dengan ketajaman indera seorang kultivator tingkat tinggi, Feng Ming masih dapat melihat dan mendengar tindakan serta percakapan para kultivator tersebut. Para kultivator klan Feng tampak sedang berdebat. Seorang pemuda di tahap awal alam Yuanshen berkata, Ketua klan, kultivator wanita yang kita temui tadi siang sangat mencurigakan. Kita harus memasang beberapa jebakan dan menunggu dia jatuh ke dalamnya. Ketua klan sudah bilang, abaikan saja kultivator perempuan itu untuk saat ini dan berusahalah semaksimal mungkin untuk menangkap mata-mata itu. Jangan samakan yang penting dengan yang remeh. Kata pria parubaya itu dengan nada agak kesal. Feng Ming tercengang mendengar ini. Jadi orang ini patriark keluarga Feng. Dia terus menyebut gelar keluarga Feng sepanjang hari, dan mengatakan ini adalah area terlarang keluarga Feng. Ternyata itu hanya gertakan. Ternyata keluarga Feng sedang dalam kesulitan, dan patriark hanyalah seorang kultivator Yuanshen tingkat akhir. Pantas saja mereka tidak bisa menangkap satu mata-mata pun. Aku benar-benar tertipu olehnya. Feng Ming tak kuasa menahan amarahnya memikirkan hal itu. Pria parubaya ini sungguh licik. Hanya dengan beberapa patah kata, ia berhasil membujuknya pergi. Jika ia tidak datang ke sini lagi dengan jimat persembunyian malam, ia mungkin masih akan dikurung dalam kegelapan. Orang licik ini pantas dicuri pusaka keluarganya, pikir Feng Ming dalam hati. Awalnya ia merasa simpati pada keluarga Feng, tetapi sekarang ia merasa sedikit sombong. Pemuda di tahap awal Yuanshen terus membujuknya, tidak, ketua, wanita itu kemungkinan besar kaki tangan mata-mata itu. Kita tidak boleh ragu. Kenapa kita tidak memasang jebakan di sini? Kurasa dia akan datang lagi, lalu kita bisa langsung menangkapnya. Feng Lu,
Kenapa kau begitu keras kepala? Kalau dia kaki tangan mata-mata itu, dan kultivasinya tidak rendah, bagaimana mungkin kita bisa dengan mudah membujuknya mundur? Pria parubaya itu, pemimpin klan Feng, tak kuasa menahan amarahnya. Sudah kubilang abaikan saja, apa kau tidak mau mendengarkan perintahku? Tetapi, pemuda itu mengerutkan kening. Berhenti bicara omong kosong, kata pemimpin klan Feng dengan nada kesal, jangan pernah sebut-sebut kultivator perempuan itu lagi. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik kau selidiki dengan saksama kemana mata-mata itu kabur. Aneh, seseorang di klan kita jelas merasakan aura pusaka keluarga muncul di sini barusan, tapi kenapa bisa menghilang dalam sekejap mata? Gumam ketua klan Feng dalam hati, mungkinkah dia menguasai suatu cara untuk menyembunyikan auranya, bahkan menyembunyikan aura pusaka keluarga? Saat kepala Feng berbicara, dia tiba-tiba merasakan sedikit hawa dingin di lehernya, dan sebilah pedang tajam tiba-tiba melayang dari belakangnya dan mengenai bahunya. Feng Lu, apa yang kau lakukan? Pemimpin klan Feng terkejut. Orang yang menyerang adalah Feng Lu, yang tidak setuju dengannya. Beberapa kultivator klan Feng lainnya juga terkejut dan mendesaknya. Feng Lu, kau sama sekali tidak boleh menyinggung atasanmu. Kau hanya tidak setuju dengan ketua klan, beraninya kau menghunus pedangmu padanya. Jangan bicara omong kosong, kata Feng Lu dingin. Suaranya tiba-tiba menjadi berat, seperti orang tua. Nadanya juga menjadi lebih dewasa. Kamu bukan Feng Lu. Kamu siapa? Kepala Feng terkejut mendengarnya. Feng Lu mencibir, kau tak perlu khawatir soal identitasku. Aku tak mau membuang waktu lagi denganmu. Aku punya urusan penting lain. Kau bisa bekerja sama denganku dan memasang jebakan di sini untuk menangkap kultivator perempuan itu, atau aku akan membasmimu, ketua klan. Ketua klan Feng, bisakah kau mempertimbangkan saranku dengan serius sekarang? Feng Ming mengira pemimpin klan Feng yang licik ini pasti akan setuju untuk bekerja sama demi melindungi dirinya, tetapi tanpa diduga, pemimpin klan Feng dengan tegas menolak. Aku lebih baik mati daripada menurut, dan aku tidak akan pernah dimanipulasi oleh orang lain. Jangan khawatirkan aku, cepat pergi dari sini, dan pergilah ke keluarga Hua di selatan lembah Dingqing untuk meminta bantuan. Feng Ming tertegun. Pemimpin klan Feng ini pasti tidak ingin rakyatnya dikendalikan dan dimanfaatkan oleh Feng Lu. Jadi, ia lebih suka mempertaruhkan nyawanya sendiri daripada membiarkan rakyatnya pergi, daripada menyetujui permintaan Feng Lu. Dari sudut pandang ini, pemimpin klan Feng memperlakukan rakyatnya dengan kasih sayang dan kesetiaan. Beberapa anggota suku ragu sejenak. Melihat ini, kepala suku Feng buru-buru mendesak mereka dengan keras, berteriak, kalian menolak perintahku. Baiklah, jika aku selamat, aku akan menghukum kalian sesuai aturan suku dan mengeksekusi kalian semua. Baiklah, hati-hati, Patriark. Kami akan segera mengikuti perintahmu. Para kultivator keluarga Feng tak punya pilihan selain mengambil keputusan dan terbang pergi. Feng Lu tercengang. Ia tidak menyangka ketua klan Feng begitu berprinsip. Konyol sekali. Kau benar-benar bosan hidup. Kau pikir aku tidak akan membasmimu? Feng Lu murka, tatapan tajam terpancar di matanya. Ia menjentikkan pedang di tangannya, dan bilahnya mengiris luka dangkal berdarah di leher pemimpin klan Feng. Dengan sedikit tambahan kekuatan sihir, pedang ini dapat dengan mudah memisahkan kepala pemimpin klan Feng dari tubuhnya. Feng Ming mengerutkan kening, dan dia mendekati tempat itu secara diam-diam, berharap menemukan kesempatan untuk menyelamatkan kepala Feng, menaklukkan Feng Lu, dan kemudian mencari tahu mengapa Feng Lu harus berurusan dengannya. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba menyambar di antara hutan yang awalnya gelap dan menembus rompi Feng Lu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah! Feng Ming terkejut. Ternyata selain dia, ada orang lain yang bersembunyi di dekat sini. Kemunculan cahaya keemasan ini sangat tiba-tiba. Feng Lu bahkan tidak menyadari adanya aura abnormal sebelumnya, jadi wajar saja jika ia tidak bisa mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Feng Lu terkejut. Ia buru-buru menamparkan kepala Feng dengan telapak tangannya, menggunakan kekuatan spiritual yang kuat untuk menyegel sementara kekuatan sihir kepala Feng, lalu melemparkan pedang di tangannya ke belakang. Meskipun Feng Lu tidak sempat berbalik, pedangnya tepat diarahkan ke cahaya keemasan yang datang dari belakangnya. Saat cahaya keemasan mendekat, sosok Biksu Meiju muncul. Biksu Meiju ini diselimuti sisik keemasan, bagaikan lapisan baju besi yang keras. Penjaga toko. Feng Ming terkejut. Orang yang tiba-tiba bergegas keluar adalah penjaga toko yang sudah lebih dari 10 tahun tak ia temui setelah meninggalkan lembah Tianjian. Pantas saja aku tidak menyadari ada yang bersembunyi di sini tadi. Ternyata itu dia, pikir Feng Ming. Penjaga toko itu juga memiliki jimat persembunyian malam pemberian limuran, dan cara persembunyiannya persis sama dengan Feng Ming, tetapi mereka berdua tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Si penjaga toko tidak menghiraukan pedang yang datang ke arahnya dan terus menerjang ke arah pedang itu. Swiss, pedang itu menembus sisik penjaga toko dan kemudian menembus lengannya.
Namun, penjaga toko juga memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih pedang, membuatnya tak bisa bergerak. Penjaga toko itu tidak melambat sedikit pun dan bergegas ke belakang Feng Lu dalam sekejap. Hantu emas itu berkumpul di tangan pemilik toko dan berubah menjadi sebilah pisau tajam, yang langsung memotong Feng Lu yang tidak curiga menjadi beberapa bagian. Namun, tubuh Feng Lu secara aneh berubah menjadi bola-bola cahaya spiritual dan menghilang. Cahaya-cahaya spiritual ini dengan cepat berkumpul menjadi bola dan berubah menjadi bayangan cahaya spiritual. Seorang kultivator dari klan Suling. Klan Suling lagi. Penjaga toko mendengus dingin, dan pedang hantu terus membasmi lawannya. Kultivator Void Spirit ini belum terlalu mahir, hanya berada di tahap pertengahan alam Yuan Shen. Ia tampak kewalahan oleh aura penjaga toko dan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Ia menghindar dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Kultivator dari klan Suling sedang bertarung dan melarikan diri, ketika tiba-tiba aura kuat muncul dari belakangnya, dan sepasang sayap angin hitam besar menjebaknya. Para kultivator klan Suling sepenuhnya fokus menghadapi serangan pemilik toko, dan tidak pernah membayangkan bahwa ada seseorang yang bersembunyi di belakang mereka. Feng Ming. Penjaga toko itu tercengang. Ia langsung menyadari bahwa orang yang menyerangnya adalah Feng Ming. Ia jelas tidak menyangka Feng Ming akan muncul di sini. Mengapa kamu di sini? Feng Ming dan penjaga toko bertanya satu sama lain hampir bersamaan. Keduanya tertegun sejenak, dan Feng Ming segera berkata, kita akan membahas masalah ini lebih lanjut nanti. Pertama, mari kita tanyakan kepada kultivator Suling ini apa rencananya. Feng Ming berkata kepada penggarap roh Void, meskipun kalian para penggarap roh Void dapat berubah menjadi ketiadaan dan tidak takut pada pedang dan pisau, kami, klan Mei, dapat melahap kesadaran ilahi kalian dan mengubah kalian menjadi setitik energi spiritual lalu mati. Jika kalian tidak ingin mati, beritahu kami siapa kalian. Mengapa kalian bersembunyi di sini? Mengapa kalian mencoba berurusan dengan kami? Kultivator klan roh Void mendengus dingin, karena aku tak sengaja jatuh ke tanganmu, aku celaka. Tapi kau takkan hidup lebih lama dariku. Setelah mengatakan ini, aura kultivator Suling tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan tubuhnya berangsur-angsur membengkak, berubah menjadi bola cahaya spiritual yang bersinar. Oh tidak, dia ingin melindungi jiwanya. Seru penjaga toko. Feng Ming buru-buru menarik sayap hantu yang menjebak orang ini. Tepat saat ia menarik kekuatan magisnya, kultivator Suling ini meledak dengan ledakan, berubah menjadi gelombang energi yang sangat kuat yang menyebar ke segala arah. Feng Ming menghindar tepat waktu, dan meskipun dia tersapu puluhan kaki jauhnya oleh fluktuasi energi vital, dia tidak terluka parah. Orang ini benar-benar tangguh. Dia bilang dia akan mati tanpa ragu. Feng Ming mengerutkan kening. Dia pasti pembasmi bayaran yang dikirim oleh klan Roh Void untuk mengumpulkan informasi, kata penjaga toko itu. Kita sudah berulang kali diserang oleh klan Roh Void. Aku penasaran apa motif mereka. Keduanya merenung sejenak, tetapi tak satu pun dapat menebak niat klan Suling. Wilayah Void Spirit terlalu jauh dari sini, jadi mereka jelas tidak berniat mengincar sumber daya di sini. Terlebih lagi, ada pasukan manusia yang kuat yang ditempatkan di sini. Jika Void Spirit mencoba memaksa masuk, mereka akan membayar mahal, jadi kecil kemungkinan mereka akan menyatakan perang dengan mudah. Jangan bicarakan itu. Feng Ming mengganti topik pembicaraan dan berkata, aku datang ke sini untuk mencari rumput kebangkitan, tapi kenapa penjaga toko datang ke sini? Rumput kebangkitan. Penjaga toko itu tercengang. Saya sudah mencari di sini berhari-hari dan belum menemukan keberadaan rumput kebangkitan. Alasan saya datang ke sini adalah... Penjaga toko itu tidak menyelesaikan kata-katanya, lalu berbalik menatap ketua klan Feng yang melarikan diri diam-diam, dan berkata sambil tersenyum, rekan Taois Feng, segel pada dirimu belum dibuka, mengapa kau terburu-buru pergi? Dasar mata-mata. Setelah mengetahui niatnya, kepala Feng berkata dengan marah, kenapa kau mencuri pusaka keluarga kita? Feng Ming sangat terkejut ketika mendengar ini. Ternyata mata-mata yang disebutkan kepala Feng sebelumnya adalah pemilik toko. Si penjaga toko tersenyum dan berkata, ceritanya panjang. Jika aku mengambil harta ini, aku akan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jika terus berada di tanganmu, harta yang berharga ini akan terbuang sia-sia. Apa maksudmu? Tanya kepala Feng dengan heran. Tahukah Anda harta karun apa ini? Tanya penjaga toko sambil mengeluarkan patung giok putih sepanjang 3 inci dari dadanya. Patung itu adalah patung seorang wanita berpakaian istana, dengan sikap yang berwibawa. Ukirannya halus, meskipun gioknya memiliki semburat kekuningan, yang jelas menunjukkan usianya. Ini pusaka keluarga kita. Ini hanya kenang-kenangan yang diwariskan turun-temurun, bukan harta karun yang berharga, tegas Patriark Feng. Penjaga toko menggelengkan kepala dan berkata, tidak sesederhana itu. Kalau tidak salah, patung giok ini sebenarnya disebut patung ibu. Orang yang digambarkan di patung giok itu kemungkinan besar terkait dengan asal-usul klan Mei.
Asal-usul klan Mei, Feng Ming dan ketua klan Feng sama-sama terkejut. Penjaga toko berkata dengan serius, benar. Feng Ming, kamu juga sudah mencari banyak buku kuno tentang Meiju. Buku yang mencatat kemunculan Meiju itu sudah ada sejak berapa tahun yang lalu. Feng Ming merenung sejenak dan berkata, sepertinya ada catatan yang berkaitan dengan Meiju 20.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Penjaga toko itu mengangguk. Tepatnya, lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Bahkan ada teks-teks yang lebih tua di dunia kultivasi abadi, tetapi tidak satu pun yang menyebutkan klan Mei sama sekali. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa klan Mei bukanlah bawaan, tetapi baru muncul di dunia kultivasi abadi lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Feng Ming mengangguk. Kita sudah membahas ini sebelumnya, dan memang mungkin. Tapi, kita tidak tahu kenapa Meiju muncul. Penjaga toko berkata, saya datang ke sini untuk menyelidiki asal-usul klan Mei. Menelusuri asal-usul cabang klan Mei sangatlah sulit. Hanya setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu dan mewujudkan wujud hantu, seseorang akan merasakan kebudewa mendesak untuk makan, yang pada gilirannya memicu karakteristik khas seorang kultivator klan Mei. Manusia fana dan kultivator tingkat rendah dengan garis keturunan klan Mei hanya perlu menyerap beberapa pikiran ilahi secara alami saat berinteraksi dengan manusia untuk mempertahankan vitalitas mereka. Tidak ada perbedaan yang terlihat sama sekali, dan kebanyakan manusia fana bahkan tidak tahu bahwa mereka berasal dari klan Mei. Jadi, untuk menyelidiki asal-usul klan Mei, kita tidak hanya harus melihat para kultivator klan Mei tingkat tinggi yang terkenal dan tercatat, tetapi juga para manusia fana yang tidak tercatat dalam kitab suci dunia kultivasi abadi. Lembah Dingqing adalah tempat kelahiran banyak keluarga klan Mei. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya datang ke Lembah Dingqing dan menggali makam-makam kuno yang tak terhitung jumlahnya. Anehnya, saya menemukan silsilah keluarga di makam seorang manusia fana. Seorang keturunan tertentu yang tercatat dalam silsilah keluarga ini kemudian menjadi seorang kultivator klan Mei yang sangat ahli. Dengan kata lain, leluhur lain dalam silsilah keluarga ini seharusnya juga berasal dari klan Mei, tetapi mereka sendiri tidak mengetahuinya. Sayangnya, silsilah keluarga itu sudah sangat tua. Pohon itu lapuk tepat setelah dikeluarkan dari makam kuno. Namun, saya menemukan beberapa petunjuk berguna di dalamnya sebelum itu. Mengikuti petunjuk ini, akhirnya saya menemukan catatan tentang patung ibu terhormat dan mengetahui bahwa patung itu telah jatuh ke tangan keluarga Feng. Saya kemudian menyelinap ke keluarga Feng dan mengambil harta karun itu saat pemimpin klan Feng lengah. Semakin Feng Ming mendengarkan, semakin bingung dia apa hubungan antara patung bunda ini dan asal-usul klan Mei. Penjaga toko berkata, saya tidak yakin, tapi saya menduga patung giok itu adalah ibu legendaris klan Mei. Dia juga leluhur bersama semua anggota klan Mei. Nenek moyang klan Mei. Kepala Feng terkejut. Penjaga toko itu mengangguk. Selama 200 tahun penyelidikan terakhir, saya semakin curiga bahwa kemunculan klan Mei bukanlah kebetulan, melainkan karena keberadaan leluhur mereka. Leluhur ini melahirkan banyak keturunan, yang terus bertambah banyak, dan setelah puluhan ribu tahun, sebuah cabang klan yang luas muncul. Keturunan ini semuanya adalah anggota klan Mei, tetapi beberapa sama sekali tidak menyadari identitas mereka dan hidup seperti orang biasa. Hanya sedikit yang telah memulai jalur kultivasi yang unik, secara bertahap menjadi apa yang oleh generasi selanjutnya disebut sebagai kultivator klan Mei. Ini mungkin menjelaskan mengapa klan Mei baru muncul lebih dari 30.000 tahun yang lalu, dan hampir tidak dapat dibedakan dari manusia, namun memiliki cacat serius dalam kesadaran spiritual mereka. Cacat inilah yang telah memunculkan karakteristik unik seperti pantom. Semakin kepala Feng mendengarkan, semakin takjub ia. Keluarga saya telah melestarikan patung giok ini selama lebih dari 10.000 tahun, dan kami tidak menyangka patung ini memiliki makna yang begitu penting. Kami pikir itu hanya kenang-kenangan. Feng Ming bertanya lagi, apa hubungannya dengan hutan ini? Kenapa penjaga toko datang ke sini setelah mendapatkan patung Bunda Maria? Penjaga toko berkata, menurut petunjuk yang saya temukan, patung materia terhormat ini hanyalah replika yang lebih kecil. Sebenarnya, seharusnya ada patung materia terhormat yang lebih besar di hutan ini, yang merupakan patung aslinya. Sayangnya, saya sudah mencari di sini selama beberapa hari dan tidak menemukan petunjuk apapun. Mendengar ini, kepala Feng tertegun dan berkata, mungkin aku tahu mengapa kamu tidak dapat menemukan patung Bunda Mulia. Apa alasannya? Tanya penjaga toko itu dengan rasa ingin tahu. Pemimpin klan Feng berkata, keluarga Feng saya telah tinggal di Lembah Dingqing selama beberapa generasi. Namun, Lembah Dingqing ini, sebagai tempat berkumpulnya klan Mei, tidaklah damai. Untuk memusnahkan kami, anggota klan Mei, umat manusia seringkali memimpin pasukan besar untuk menyerang. Selama 20.000 hingga 30.000 tahun terakhir, tempat ini telah menyaksikan setidaknya ratusan pertempuran, besar maupun kecil. Konon,
Hutan ini dulunya merupakan tempat berkumpul yang padat penduduk, tetapi hancur akibat perang besar, merenggut banyak nyawa dan meninggalkannya dengan aura menyeramkan. Kejadian ini sudah lama sekali, dan sisa-sisanya pasti terkubur jauh di bawah tanah dan dedaunan busuk. Mendengar ini, penjaga toko mengamati pepohonan di sekitarnya dan berkata, benar. Pohon-pohon di sini paling lama hanya berumur beberapa ribu tahun. Kemungkinan besar hutan ini terbentuk secara bertahap dari rerun dewa masa itu. Kalau begitu, mari kita ratakan hutan di sini dan lihat rahasia apa yang tersembunyi di bawah tanah kuning hutan. Kata Feng Ming. Tapi hutan ini tidak kecil. Mungkin butuh usaha keras bagi kita untuk melewatinya sendirian. Penjaga toko itu mengerutkan kening. Feng Ming tersenyum tipis kali ini, untuk menemukan rumput kebangkitan, rekan Taois Liu juga datang. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan paviliun linglong dari lengan bajunya, dan dalam kilatan cahaya merah, Liu Chenfeng terbang keluar. Aku sudah mendengar semua yang kau dan yang lainnya katakan tadi. Liu Chenfeng sedikit mengernyit dan berkata, namun, ini urusan klan Mei. Sebagai seorang kultivator manusia, kurasa tidak pantas bagiku untuk ikut campur. Aku datang ke sini hanya untuk menyelamatkan rekan Daois Li. Penjaga toko buru-buru menasihati, rekan Taois Liu salah. Apakah kita bisa menemukan petunjuk tentang leluhur klan Mei berkaitan langsung dengan apakah kita bisa mengungkap penyebab cacat kesadaran ilahi klan Mei, yang krusial untuk menghilangkan perbedaan antara manusia dan klan Mei. Terlebih lagi, rekan Taois Li terluka oleh mantra serakah dari pedang serakah. Jika kita bisa mengungkap alasan mendasar mengapa klan Mei berbeda dari manusia, mungkin kita bisa mengikuti petunjuknya dan menemukan cara untuk menyelamatkan rekan Taois Li dan semua kultivator klan Mei di dunia. Ya, bukankah rekan Daois Liu bilang selama masih ada secercah harapan, dia tidak akan menyerah menyelamatkan rekan Daois Li. Feng Ming pun menasihati dengan tatapan serius. Liu Chenfeng merenung sejenak setelah mendengar ini, lalu mengangguk baiklah, rekan Daois Feng benar. Sekalipun harapannya tipis, kita harus berusaha sebaik mungkin. Setelah mendengar percakapan itu, ketua klan Feng berkata dengan cemas, apakah orang ini seorang kultivator manusia? Mungkin bukan ide yang baik membiarkan seorang kultivator manusia menyelidiki rahasia leluhur kita. Penjaga toko tersenyum dan berkata, Patriark Feng, jangan khawatir. Rekan Taois Liu ini benar-benar dapat dipercaya. Kalau begitu, aku juga ingin ikut. Lagi pula, aku sudah tinggal di sini selama beberapa generasi dan merupakan kepala keluarga Feng, salah satu keluarga tertua di klan Mei. Seharusnya aku memenuhi syarat untuk menyelidiki rahasia peninggalan leluhur kita, kata kepala keluarga Feng. Saudara Feng, kau mau bergabung denganku? Inilah yang kunantikan. Penjaga toko bertepuk tangan dan langsung melepaskan segel spiritual di tubuh kepala Feng. Terima kasih. Pemimpin klan Feng membungkuk kepada penjaga toko dan berkata, sebenarnya, jika kau memberitahuku tentang ini sebelumnya, aku tidak akan menganggapmu mata-mata. Penjaga toko tersenyum dan berkata, awalnya saya berniat bergabung dengan saudara Feng untuk menyelidiki, tetapi saya menyadari ada yang mengawasi saya sepanjang waktu, jadi saya tidak berani bicara. Hari ini, saya berhasil mengungkap mata-mata Feng Lu yang sebenarnya, jadi saya berani bicara. Kepala Feng mengangguk, mengerutkan kening, dan mendesah, Feng Lu kemungkinan besar dibasmi oleh kultivator Void Spirit itu. Teknik kerasukan Void Spirit sungguh sulit dideteksi. Malam ini panjang dan mimpinya banyak. Kita akan bertindak sekarang dan menghancurkan hutan di permukaan, kata penjaga toko itu, dan cahaya keemasan menyambar di tangannya. Ia mengumpulkan kekuatan pantom menjadi pedang emas, lalu mengayunkannya ke arah pepohonan di sekitarnya. Cahaya pedang emas beterbangan, memotong ratusan pohon besar menjadi dua dalam sekejap. Feng Ming memanggil hantu Phoenix hitam, lalu, bagaikan bayangan gelap, ia melesat menembus hutan. Bulu-bulu hantunya bagaikan bilah tajam, dengan mudah memotong pepohonan di sekitarnya. Kemanapun ia lewat, pohon-pohon besar tumbang, terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Hantu kepala angin adalah sepasang sayap cahaya putih. Saat sayapnya mengepak, badai segera bergulung dan menumbangkan pepohonan di sekitarnya. Dalam sekejap, hutan di sekitarnya yang bermil-mil jauhnya rata dengan tanah. Liu Chenfeng mengerutkan kening. Hutan ini cukup luas. Jika dia terus melakukan trik kecil ini, dia tidak tahu kapan dia bisa membalikkan seluruh hutan. Rekan-rekan Taois, silakan minggir dan biarkan saya mencobanya, kata Liu Chenfeng tiba-tiba. Semua orang mengangguk, minggir, dan menyaksikan Liu Chenfeng merapal mantra. Liu Chenfeng membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya hijau, lalu dia mengeluarkan pedang King Feng dan memegangnya di tangannya. Kemudian, ia terbang ke dalam hutan, mengayunkan pedang di tangannya. Gelombang energi pedang yang tak terlihat berubah menjadi hembusan angin sepoi-sepoi, menyapu ke segala arah. Angin sepoi-sepoi itu berhembus menembus hutan, perlahan-lahan mencapai kejauhan.
Saat Liu Chenfeng menari dengan pedangnya, ia mengerahkan energi vital langit dan bumi. Ekspresinya serius, keringat tipis mengucur di dahinya, dan kabut mengepul dari kepalanya. Seluruh tubuhnya diselimuti energi vital langit dan bumi yang terkondensasi. Semua fenomena menunjukkan bahwa Liu Chenfeng sedang mengerahkan seluruh kekuatannya dalam teknik pedang tersebut. Namun, energi pedang King Feng yang ditebasnya bahkan tidak mampu meledakkan sehelai daun pun. Liu Chenfeng menari-nari dengan pedang itu selama 1 dupa penuh, terengah-engah dan menghirup energi vital langit dan bumi, jelas-jelas menguras banyak energi sejati dan mananya. Kemudian, Liu Chenfeng terbang keluar dari hutan dan berkata kepada pemimpin klan Feng, "Rekan Taois Feng, tolong buatlah angin kencang untuk menerbangkan pohon-pohon ini." Semua orang tercengang. Meskipun Liu Chenfeng tampak mengerahkan seluruh tenaganya, ia bahkan tidak menebang satu pohon pun. Hutan itu tetap sama seperti sebelumnya. Kepala angin merasa skeptis, tetapi ia mengikuti instruksinya dan mengirimkan hembusan angin yang menyapu hutan. Adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Kemanapun angin kencang bertiup, pepohonan langsung tumbang menjadi serpihan kayu kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang tertiup angin. Terlebih lagi, pepohonan dalam radius 160 km pun seperti ini. Ternyata energi pedang milik King Feng telah mencapai kesempurnaan, dan mampu melukai musuh tanpa terlihat. Liu Chenfeng bahkan telah menebang semua pohon dalam radius 100 mil menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka pun berhamburan diterpa angin kencang. Setelah angin kencang mereda, serpihan kayu yang tak terhitung jumlahnya berjadewa di kejauhan, meninggalkan area kosong yang luas di hutan. Bagus sekali, puji penjaga toko dan yang lainnya dengan lantang, lalu masing-masing dari mereka beraksi mengungkap lapisan demi lapisan loes di area tersebut. Setelah menggali hingga kedalaman lebih dari 100 kaki, mereka akhirnya menemukan tumpukan batu persegi. Batu-batu ini jelas telah dipotong dengan tangan dan digunakan untuk membangun rumah. Meskipun rumah-rumah itu kini terkubur jauh di bawah tanah, batu-batu itu langsung mengungkap jejak aktivitas manusia di masa lalu. Memang ada rerun dewa. Penjaga toko itu sangat gembira, dan semua orang bekerja lebih keras menggunakan berbagai macam keterampilan ampuh untuk menggali semua tanah kuning di sekitarnya. 2 jam kemudian, rerun dewa yang terkubur di bawah tanah perlahan-lahan muncul di depan mata semua orang. Rerun dewa itu tidak hanya berisi tembok-tembok yang pecah, tetapi juga sejumlah artefak giok dan bahkan sejumlah tulang yang berserakan. Liu Chenfeng dan yang lainnya terus memperluas cakupan rerun dewa dan menemukan semakin banyak kerangka, serta beberapa pecahan instrumen dan harta karun magis yang tersebar. Hah! Feng Ming tiba-tiba berseru, menunjuk ke suatu bagian rerun dewa dan berkata, "Pernahkah kau perhatikan bahwa di sini jelas ada lebih banyak tulang daripada di tempat lain?" Liu Chenfeng mengangguk, tampaknya ini dulunya merupakan medan perang penting tempat perang pecah. Bukan hanya itu, kata penjaga toko itu, kerangka-kerangka di sini semuanya mengelilingi rerun dewa, seolah-olah mereka melindungi bangunan atau wilayah penting. Mari kita terus menggali untuk melihat tempat seperti apa yang dijaga begitu banyak biksu dengan mempertaruhkan nyawa mereka, kata Patriark Feng penasaran. Kerumunan itu terus menggali ke arah tempat tulang-tulang itu paling banyak terkumpul, dan secara bertahap, mereka melihat rerun dewa sebuah istana besar. Penampilan istana itu sudah tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula, tetapi dilihat dari banyaknya batu-batu besar yang masih tersisa dan luasnya wilayah itu, pastilah istana itu sangat megah. Semua orang mencari dengan hati-hati di antara puing-puing aula dan tiba-tiba menemukan sepotong batu giok putih berukuran sekitar beberapa kaki. Dilihat dari tepinya, potongan batu giok putih ini tidak utuh, dan jelas hanya berupa pecahan. Tak lama kemudian, Liu Chenfeng dan yang lainnya menemukan lebih banyak batu giok putih. Si penjaga toko punya ide dan mencoba menyatukan pecahan-pecahan batu giok putih itu. Meskipun ia hanya berhasil menyatukan kurang dari seperempatnya, semua orang bisa melihat bahwa batu giok putih ini mungkin awalnya adalah patung batu giok. Terlebih lagi, dilihat dari beberapa detail yang tersisa, sangat mirip dengan patung leluhur keluarga Feng, sang ibu. Mungkinkah ini patung asli Matre yang terhormat? Ternyata patung Matre yang terhormat telah hancur dalam perang. Si pemilik toko tak kuasa menahan rasa pilu di hatinya. Ini semua petunjuk yang dia temukan setelah bertahun-tahun bekerja keras. Ternyata patung Matres terhormat telah hancur. Kepala Feng mendesah pelan, juga sedikit kecewa. Feng Ming berkata, "Jangan berkecil hati. Banyak sekali kultivator yang meninggal di dekat aula ini, yang menunjukkan bahwa aula ini sangat penting. Aula ini pasti lebih dari sekadar patung Bunda Maria." Kepala Feng mengerutkan kening dan berkata, "Para pembudidaya manusia telah menaklukkan tempat ini saat itu. Jika ada harta karun di sini, pasti sudah tersapu olehnya sejak lama." "Itu belum tentu benar," kata penjaga toko, enggan menyerah. Bahkan para kultivator klan Mei pun tidak tahu tentang patung ibu, jadi wajar saja jika umat manusia juga tidak tahu rahasianya.
Mungkin rahasia ini telah tersembunyi di bawah tanah selama bertahun-tahun, tak seorang pun tahu. Feng Ming mengeluarkan spanduk segitiga kecil dari dadanya dan bergumam, awalnya kami datang ke sini untuk mencari rumput kebangkitan, tetapi tak disangka, kami tidak menemukannya, malah bertemu dengan penjaga toko. Hah! Sebelum Feng Ming selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Aura hantu di sini sangat kuat. Panji pemandu jiwa di tangannya memancarkan cahaya abu-abu redup, yang menandakan bahwa kekuatan hantu di sekitarnya sangat kuat. Feng Ming dengan lembut mengibarkan bendera pemandu jiwa, yang bergoyang lembut beberapa kali dan kemudian menunjuk ke suatu tempat tertentu. Energi Yin di sini bahkan lebih kuat, kata Feng Ming, menunjuk ke suatu tempat di tengah rerun Dewa Aula. Pikiran Liu Chenfeng bergerak, dan dia segera melepaskan beberapa energi pedang, memotong puing-puing rerun dewa. Lantai batu giok di rerun Dewa Aula utama cukup keras, tetapi setelah bertahun-tahun, kualitas batunya telah berubah sampai batas tertentu, dan dengan cepat terpotong oleh energi pedang tajam milik King Feng. Tiba-tiba, ekspresi Liu Chenfeng berubah. Ia merasa bahwa ki pedang King Feng yang ia panggil terhalang oleh sesuatu yang sangat padat di bawah tanah, dan tidak dapat ditembus. Ada yang aneh. Liu Chenfeng segera mengeluarkan pedang King Feng, dan pedang itu menari dengan anggun. Hembusan angin bertiup, dan serpihan besar puing terpotong-potong. Kemudian, Liu Chenfeng melambaikan lengan bajunya, dan embusan angin menyapu puing-puing tersebut. Setelah puing-puing dibersihkan, permukaan batu giok yang sangat halus pun terlihat. Pada batu giok tersebut, terukir rune dengan kedalaman yang bervariasi, tampak cukup misterius. Memang ada rahasia. Penjaga toko itu sangat gembira ketika melihatnya. Ia bergegas maju dan dengan hati-hati membersihkan debu dan kerikil dari batu giok. Sesaat kemudian, permukaan batu giok yang halus dan bersih muncul di hadapan semua orang. Batu giok itu dipenuhi garis-garis bersilangan, jelas melambangkan rune. Namun, rune-rune ini sangat aneh dan tidak biasa. Ini susunan sihir kuno. Rune-rune susunan itu sangat tua dan jarang digunakan di dunia kultivasi abadi, tetapi cukup umum ditemukan dalam buku-buku kuno dari tahun-tahun yang sangat awal, kata penjaga toko itu dengan terkejut. Pemilik toko buku besar seperti Meng Diexuan tentu saja memiliki koleksi buku yang sangat banyak dan pengalaman yang luas. Ia sendiri juga telah membaca beragam karya klasik, mencoba berbagai metode non-konvensional. Formasi adalah salah satu teknik paling umum di dunia kultivasi abadi, dan ia tentu saja memiliki tingkat kemahiran tertentu. Ia bahkan memiliki pemahaman sekilas tentang rune formasi kuno yang langka ini. Bukan hanya dia, tetapi juga Liu Chenfeng, Feng Ming dan yang lainnya menduga bahwa ini adalah susunan ajaib. Setelah penjaga toko membersihkan lingkaran sihir, dia mempelajarinya dengan saksama untuk sementara waktu, lalu mengeluarkan beberapa batu roh tingkat tinggi dan menyelinap ke batu roh di beberapa titik formasi. Setelah dia menanamkan 9 batu roh tingkat tinggi ke dalam formasi, dia mulai merapal serangkaian mantra perangsang. Teknik aktivasi ini memungkinkan formasi memanfaatkan energi yang terkandung dalam batu roh, sehingga relatif universal. Penjaga toko mahir dalam banyak metode aktivasi. Setelah mencoba lebih dari selusin metode berturut-turut, formasi akhirnya mulai aktif, dan rune-rune secara bertahap dipenuhi dengan cahaya spiritual. Tak lama kemudian, semua rune mulai bersinar, dan seluruh permukaan formasi pun menyala terang. Namun, hanya itu yang bisa ditawarkan lingkaran sihir itu, tidak ada gerakan lain yang terjadi. Dilihat dari rune kunonya, ini pasti susunan teleportasi kecil. Kenapa tidak ada tirai cahaya teleportasi? Penjaga toko itu mengerutkan kening. Mungkinkah setelah bertahun-tahun, formasi ini telah rusak? Namun, ketika sebuah formasi rusak, biasanya berarti formasi tersebut tidak lengkap atau rune formasinya hancur. Dalam hal ini, formasi tersebut tidak dapat menstimulasi cahaya spiritual sama sekali. Formasi ini sekarang terlihat sangat lengkap, dan semua runenya aktif, memancarkan sinar cahaya spiritual, yang dengan jelas menunjukkan bahwa formasi tersebut masih utuh. Mungkinkah ada elemen kunci formasi yang hilang? Tanya Liu Chenfeng. Beberapa kultivator yang ahli dalam seni formasi dapat menciptakan mata khusus di dalam formasi mereka, yang hanya dapat diaktifkan oleh harta karun tertentu. Harta karun yang mengaktifkan formasi ini sering disebut harta karun mata. Metode ini umum di dunia kultivasi abadi, terutama di kalangan kultivator tingkat tinggi. Bukan tidak mungkin. Hati penjaga toko tergerak ketika mendengar ini. Ia mengamati lingkaran sihir itu dengan saksama dan menemukan sebuah ruang rahasia di tengahnya. Membuka kompartemen rahasia itu, sebuah mata arai berukuran 3 inci terungkap. Mata arai itu kosong, dan memang dibutuhkan harta mata arai khusus untuk mengaktifkannya. Ketika kepala Feng melihat pusat formasi itu, ia tak dapat menahan diri untuk bergumam takjub, ukuran pusat formasi ini hampir sama dengan patung matre terhormat. Mendengar hal itu, penjaga toko segera mengeluarkan patung Bunda Maria dan meletakkannya di tengah formasi.
Benar saja, ukurannya sempurna. Benar-benar ada di sini. Penjaga toko itu sangat gembira, dan semua orang menunggu perubahan di lingkaran sihir dengan cemas. Setelah beberapa saat, sinar cahaya spiritual dalam lingkaran sihir itu berangsur-angsur berkumpul dan melesat ke udara membentuk tirai cahaya melingkar berukuran sekitar 10 kaki. Ternyata ada tirai cahaya teleportasi. Penjaga toko itu sangat gembira dan langsung terbang ke tirai cahaya teleportasi tanpa menunggu. Pemimpin klan Feng juga langsung terbang masuk. Feng Ming dan Liu Chenfeng saling berpandangan, mengangguk sedikit, lalu tenggelam dalam pikirannya. Dalam sekejap inspirasi, semua orang tiba di tempat gelap yang dipenuhi energi suram dan sangat lembab. Penjaga toko segera mengeluarkan mutiara yang berkilauan di malam hari dan menerangi sekelilingnya. Semua orang menyadari bahwa itu adalah sebuah gua. Namun, terdapat banyak jejak biksu yang tertinggal di dalam gua, yang seharusnya merupakan tempat tinggal gua sederhana. Namun, setelah bertahun-tahun, penampilan gua tersebut telah banyak berubah. Energi yin di sini kental dan cukup lembab, kemungkinan besar berada di dekat sungai bawah tanah. Umumnya, hunian gua tidak boleh dibangun di dekat sungai bawah tanah karena akan tidak stabil dan mudah jebol. Sepertinya hunian gua ini sangat kuno, dan perubahan geologis telah mengubah sungai bawah tanah, mengubah arahnya dan mengalir tepat di sebelah hunian gua. Apa itu? Feng Ming tiba-tiba menunjuk ke sudut gua yang gelap dan lembab dan berkata, nadanya jelas sangat bersemangat. Liu Chenfeng melihat ke arah suara itu dan langsung terkejut rumput kebangkitan. Benar-benar ada rumput kebangkitan. Di sudut itu, terdapat sehelai rumput kecil sepanjang sekitar 30 cm, seputih giok. Rumput itu hanya memiliki sehelai daun hijau muda, tetapi daunnya ditutupi urat-urat emas samar, yang tampak seperti serangkaian rune emas misterius. Rumput ini identik dengan rumput kebangkitan yang legendaris. Tempat ini, yang kemungkinan terletak di bawah rerun dewa, sangat yin dan lembab, sehingga memungkinkan harta karun seperti rumput kebangkitan tumbuh. Selain itu, tempat ini sangat terpencil, tak tersentuh selama bertahun-tahun, jadi rumput ini pasti sangat tua dan belum pernah diambil oleh siapapun atau dimakan monster lain. Cepat, panggil rekan Daois Li, kami akan membantunya menelan rumput kebangkitan ini. Kata Liu Chenfeng dengan tidak sabar. Feng Ming mengangguk berulang kali, lalu segera dengan hati-hati menggendong Limuran keluar dari paviliun Linglong dan mendudukkannya di samping rumput kebangkitan. Penjaga toko, Feng Ming, dan Liu Chenfeng semuanya fokus menyelamatkan Limuran untuk sementara waktu, sementara kepala Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari dengan saksama di gua kuno kecil ini. Begitu rumput kebangkitan meninggalkan tempat berkembang biaknya, ia akan segera hancur menjadi gumpalan asap hijau, jadi Feng Ming pertama-tama membuka mulut Limuran, lalu menopang tubuhnya sehingga mulutnya menghadap rumput kebangkitan. Kemudian, Liu Chenfeng mengumpulkan sedikit kekuatan magis dan mengubahnya menjadi angin tak terlihat. Ia menggulung rumput kebangkitan, mencabutnya hingga ke akar-akarnya, dan memasukkannya langsung ke mulut Limuran. Feng Ming segera mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, membantu Limuran menutup mulutnya, dan mengalirkan meridiannya untuk mencerna dan menyerap ramuan ajaib ini. Wajah Liu Chenfeng berubah dan ia berseru kaget. Ia melihatnya dengan jelas. Saat ia memasukkan rumput kebangkitan ke dalam mulut Limuran, cahaya hijau terbang ke dalam mulut Limuran bersama rumput kebangkitan itu. Demi membuat Limuran menelan ramuan itu tepat waktu, Feng Ming tak sempat menghentikan lampu hijau. Penjaga toko pun tak berdaya. Mereka bertiga hampir menyaksikan Limuran menelan ramuan kebangkitan dan lampu hijau itu bersamaan. Mereka sebenarnya punya kesempatan untuk menghentikannya, tetapi begitu lampu hijau dan rumput kebangkitan saling terjalin, jika mereka mencoba menghentikan lampu hijau, rumput kebangkitan juga akan lenyap setelah tertunda sebentar, jadi mereka bertiga tidak mengambil tindakan. Apa itu? Feng Ming bertanya dengan kaget. Sepertinya itu jiwa sisa. Liu Chenfeng mengerutkan kening. Aku tidak menyangka ada jiwa sisa yang begitu licik, hidup di akar rumput kebangkitan ini. Memanfaatkan kesempatan ketika rekan Daois Li menelan rumput kebangkitan, jiwa itu juga merasuki tubuh rekan Daois Li. Jiwa sisa. Penjaga toko mengerutkan kening. Saya ingin tahu dari mana asal jiwa sisa ini. Apakah ini pertanda baik atau pertanda buruk? Tepat saat mereka bertiga merasa cemas, sebuah suara datang dari kepala Feng. Aneh. Tidak ada apa-apa di sini. Kata kepala Feng. Tidak ada harta karun yang tersisa. Mungkinkah tempat ini sudah dijarah bertahun-tahun yang lalu? Gua ini tidak besar dan pada dasarnya dapat dilihat sekilas. Kepala Feng juga telah memeriksa dinding batu di sekitarnya dengan saksama dan tidak menemukan petunjuk apapun. Dari sudut pandang manapun, tempat ini tampak seperti gua kuno biasa yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Gua semacam ini ada di mana-mana di dunia kultivasi abadi. Jika Anda memilih tanah suci yang terkenal dan spiritual dan mengamatinya dengan saksama,
Anda akan selalu menemukan beberapa rerun dewa gua kuno, tetapi semuanya kosong dan tidak ada harta karun yang tersisa. Meskipun pemilik asli gua telah meninggalkan beberapa harta karun tersebut telah lama ditemukan dan dibawa pergi oleh generasi demi generasi pembudidaya abadi. Yang tersisa hanyalah lubang-lubang kosong dan beberapa peralatan pecah yang menggambarkan sejarah tempat ini. Dan gua di hadapanku tampak seperti itu saja, kosong tak ada apapun yang tersisa. Penjaga toko mengerutkan kening dan mendesah, petunjuk menuju patung bunda terhormat berakhir di sini. Akhirnya kami menemukan gua kuno ini, yang berkaitan erat dengan asal-usul klan Mei kami, tetapi kami masih selangkah terlambat. Seseorang pasti telah tiba di sini sebelum kami dan mengambil harta karun serta petunjuk penting ini. Lagi pula, dilihat dari jejak-jejak di sini, tidak ada yang pernah masuk ke sini setidaknya selama 10.000 tahun. Aku penasaran apa yang terjadi saat itu. Apakah asal-usul kami, Meiju, memang ditakdirkan untuk tetap menjadi misteri selamanya? Si penjaga toko tak kuasa menahan perasaan tertekan. Di dunia kultivasi abadi, segala macam hal aneh terjadi dari waktu ke waktu, dan berbagai misteri pun kerap muncul. Beberapa misteri telah terpecahkan, tetapi sebagian besar tetap menjadi misteri. Kepala suku Feng berkata, sayang sekali klan Mei kita sering terganggu oleh perang. Setiap pertempuran selalu mengakibatkan kerusakan yang cukup besar, dan informasi tentang leluhur kita tidak dapat sepenuhnya tersimpan dalam kekacauan perang. Sangat sulit bagi kita untuk menemukan tempat ini. Setidaknya kita tahu bahwa patung matre terhormat memang terkait dengan leluhur klan Mei. Penjaga toko itu terus mencari di dalam gua tanpa menyerah, berharap ia dapat mengupas dinding batu di sekitarnya sepotong demi sepotong untuk melihat apakah ada misteri di balik dinding batu itu. Tentu saja, ia tidak menemukan apapun. Pada saat ini, Feng Ming tiba-tiba berseru dia, jari-jarinya bergerak. Semua orang langsung melihat ke arah suara itu. Dia yang dimaksud Feng Ming tentu saja Limuran. Setelah mengambil rumput kebangkitan, Limuran, yang terbaring tak bergerak di tanah, tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya beberapa kali. Meskipun gerakannya sangat kecil, Feng Ming dan Liu Chenfeng, yang sedari tadi memperhatikannya, melihatnya dan keduanya menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Setelah beberapa saat, gemetaran jari-jari Limuran menjadi semakin intens dan jelas. Tiba-tiba, Limuran membuka matanya. Rekan Taois Li, akhirnya kau bangun. Liu Chenfeng sangat gembira. Feng Ming juga sangat gembira, tetapi dia melihat mata Limuran menatap kosong ke depan, tanpa banyak ekspresi sama sekali. Penjaga toko juga bergegas ke sini dan meneriakkan nama Limuran, tetapi Limuran tampaknya tuli dan tidak bergerak. Setelah sekian lama, mata Limuran akhirnya bergerak beberapa kali dan dia melihat Feng Ming dan orang lain di sekitarnya. Limuran membuka bibirnya sedikit, seolah ingin berusaha mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa sulit untuk berbicara. Jangan khawatir, kata Liu Chenfeng, kamu sudah tertidur selama bertahun-tahun, jadi wajar jika kamu kesulitan mengendalikan tubuhmu untuk sementara waktu. Saat berbicara, Liu Chenfeng mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, mengirimkan aliran kekuatan spiritual ke tubuh Limuran untuk membantu mengaktifkan meridiannya. Setelah beberapa saat, Limuran akhirnya berbicara di mana aku. Feng Ming dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Bukan hanya bahasa yang digunakan Limuran merupakan bahasa kuno yang sudah lama tidak digunakan, tetapi nada, intonasi, dan cara bicaranya pun sama sekali berbeda dengan orang lain. Itulah jiwa yang tersisa. Hati Liu Chenfeng tergerak, dan dia langsung teringat kejadian aneh ketika Limuran menelan rumput kebangkitan. Kau bukan rekan Daois Li. Teriak Liu Chenfeng tegas dalam bahasa kuno, siapa kau? Beraninya kau merebut tubuh rekan Daois Li. Jika kau tidak keluar, kami akan mengambil jiwamu dan memurnikan jiwamu. Feng Ming, penjaga toko, dan yang lainnya segera menggunakan kekuatan hantu mereka, sambil berjaga-jaga. Jika jiwa yang tersisa mencoba menggunakan tubuh Limuran untuk menghadapi mereka, atau menghancurkan tubuh Limuran, mereka akan langsung melahap pihak lain dengan kekuatan hantu mereka. Bagaimanapun, jiwa sisa ini baru saja memasuki tubuh Limuran belum lama ini, jadi mustahil jiwa itu berakar dalam. Bagi para kultivator tingkat tinggi, masih sangat mudah untuk membersihkannya. Limuran perlahan berdiri dan menatap Feng Ming dan orang lain di sekitarnya dengan bingung. Namun, saat dia melihat hantu pada Feng Ming dan yang lainnya, dia tiba-tiba meneteskan air mata. Kalian semua anak-anakku, aku berbuat salah, itulah sebabnya kalian dan yang lainnya jadi begini. Kata Limuran sambil menangis. Nada dan gerakannya seperti perempuan tua. Tatapan yang ia berikan kepada Feng Ming dan yang lainnya penuh rasa iba dan bersalah, seperti seorang ibu yang lalai menatap anak-anaknya yang telah lama terpisah darinya. Liu Chenfeng mengerutkan kening, siapa kau? Kau telah mengambil alih tubuh salah satu rekan Taoisku. Jika kau tidak keluar, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kekuatan jiwaku terlalu lemah dan akan segera menghilang.
Kau tak perlu khawatir, Limuran, kataku, sedangkan tubuh ini, agak aneh. Meskipun tidak mati, rohnya tersegel. Aku bisa membantumu membangkitkan rohnya. Apa? Liu Chenfeng dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira saat mendengar ini. Feng Ming berkata dengan penuh semangat, bisakah kau benar-benar membangunkannya? Apapun syaratmu, katakan saja pada kami, dan kami pasti akan memenuhinya. Kami hanya memintamu untuk segera membangunkannya. Limuran berkata sambil tersenyum kecut, aku bisa merasakan bahwa dia juga anakku. Aku menyelamatkannya hanya untuk memenuhi tanggung jawab leluhurku, tanpa syarat apapun. Selain kultivator pedang ini, aku khawatir semua orang di sini adalah anakku. Apa maksudmu, Tuan? Liu Chenfeng sangat terkejut. Pendekar pedang yang dimaksud pihak lain jelas-jelas dirinya sendiri. Pikiran Liu Chenfeng tiba-tiba berubah, dan ia berseru, di antara para kultivator di sini, selain saya, rekan Daois Feng, rekan Daois Li, dan yang lainnya semuanya dianggap sebagai kultivator klan Mei. Mungkinkah semua kultivator klan Mei adalah anak-anak Anda? Apakah Anda ibu dari klan Mei? Si penjaga toko dan yang lain pun memikirkan hal ini, mereka pun tak dapat menahan diri untuk menunggu jawaban pihak lain dengan gugup dan penuh harap. Limuran bertanya dengan bingung, apa itu klan Mei? Kalian semua manusia, kalian semua keturunanku. Hanya saja kalian telah dibebani olehku dan kesadaran spiritual kalian cacat. Penjaga toko terkejut ketika mendengar ini, lalu tiba-tiba menyadari, memang, nama klan Mei baru muncul belakangan. Karena para kultivator manusia lain mengatakan bahwa kami bukan manusia atau hantu, mereka memanggil kami klan Mei. Sebenarnya, kami juga manusia, tetapi kesadaran spiritual kami cacat sejak lahir. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin jelas. Anda tahu bahwa kesadaran spiritual kami cacat, dan Anda masih mengaku sebagai leluhur kami. Tahukah Anda alasan mengapa kesadaran spiritual kami cacat sejak lahir? Tentu saja aku tahu. Limuran mendesah pelan dan berkata perlahan, jika sisa jiwaku ini tidak terikat pada rumput kebangkitan, pasti sudah hancur sejak lama. Meskipun aku sedang memulihkan diri sementara dengan bantuan tubuh ini, jiwaku akan menghilang dengan sendirinya paling lama dalam 1 atau 2 jam. Waktu hampir habis. Tenanglah dan dengarkan aku bercerita tentang masa laluku. Nanti kau akan tahu kisah hidupmu sendiri. Mungkin, setelah mendengar ini, kau akan sangat membenciku. Aku sudah merasa bersalah tentang ini selama bertahun-tahun, tapi rasa bersalah sebesar apapun tak akan mampu menghapus kesalahan besar yang kubuat saat itu. Mendengar ini, Liu Chenfeng, penjaga toko, dan yang lainnya mengangguk dan membiarkan pihak lain melanjutkan pembicaraan. Mereka tidak terburu-buru untuk memaksa pihak lain meninggalkan jasad Limuran. Bagaimanapun, dalam 1 atau 2 jam, lawan tidak dapat sepenuhnya menduduki tubuh Limuran, dan jiwa sisa lawan memang sangat lemah dan tidak menjadi ancaman. Limuran melanjutkan, nama keluarga saya Sui, dan nama pemberian saya Piaoping. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya masih seorang kultivator tingkat rendah di tahap pengembaraan ilahi, saya bertemu dengan seorang kultivator dengan tingkat yang sama bernama Feng Yihan. Ah! Mendengar kalimat pertama, wajah pemimpin klan Feng berubah dan ia berseru, Feng Yihan. Bukankah itu nama leluhur keluarga Feng kita? Tapi kita hanya tahu tabu ini dan tidak tahu apa-apa tentang asal-usulnya. Limuran, atau Sui Piaoping, melanjutkan, saya dan saudara Feng jatuh cinta pada pandangan pertama dan berjanji untuk hidup bersama. Sayangnya, tak lama kemudian, saudara Feng meninggal dunia secara tragis dalam sebuah kecelakaan. Setelah wafatnya saudara Feng, saya patah hati. Saya depresi selama puluhan tahun dan bahkan mencukur abis rambut saya untuk menjadi biksu. Kemudian, saya menerima bimbingan dan pencerahan dari seorang guru. Setelah sebuah kesadaran tiba-tiba, saya memutuskan hubungan asmara saya dan mengabdikan diri pada praktik spiritual. Ratusan tahun telah berlalu dalam sekejap. Kultivasi saya telah meningkat pesat, dan saya telah meninggalkan sekte kecil tempat saya berasal untuk berkelana dan melanjutkan kultivasi saya. Ini juga salahku sendiri karena begitu gelisah. Saat bepergian, aku tak terduga bertemu seorang kultivator dengan kultivasi yang sangat tinggi. Ia tak hanya memiliki kekuatan magis yang luar biasa, ia juga sangat tampan dan tutur katanya elegan. Di hadapannya, aku merasa seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta, gairahku bergejolak tak terkendali. Ia tidak meremehkan kultivasiku yang relatif rendah, dan kami menjadi rekan kultivasi, membimbingku dalam latihan. Selama beberapa ratus tahun berikutnya, kultivasiku meningkat pesat. Ketika Sui Piaoping mengatakan ini, suaranya penuh ketulusan, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Liu Chenfeng mengerutkan kening. Bertemu kembali dengan cinta setelah menjanda di usia muda hanyalah pengalaman yang sangat umum di dunia kultivasi abadi. Ia sama sekali tidak tertarik. Melihat pihak lain sedang asyik bermesraan, ia tidak ingin mengganggu. Sui Piaoping mendesah pelan,
Jika memang begitu, mungkin ini akan menjadi akhir yang paling sempurna. Namun, takdir mempermainkan kita. Aku dan suamiku telah berkelana keliling dunia bersama, dan setelah 1000 tahun, kami telah kembali ke tanah air kami. Awalnya aku hanya ingin mengenang kampung halamanku sebelum pergi. Tak disangka, sesampainya di lembah cinta tempat aku bertunangan dengan kakak Feng, aku mendapati kakak Feng ada di sana. Ah, semua orang berseru lirih ketika mendengar ini. Ternyata saudara Feng masih hidup. Dia sudah menungguku di sini selama lebih dari 1000 tahun. Kata Sui Piaoping sambil terisak. Sui Piaoping terisak pelan. Setelah beberapa saat, ia kembali tenang dan melanjutkan, aku tahu kakak Feng telah mencintaiku selama 1000 tahun. Namun, aku dan suamiku juga sangat menyayangi dan saling mencintai. Kedua pria ini adalah cinta sejatiku. Jika aku bisa mendapatkan salah satunya, aku tak akan menyesal seumur hidupku. Tapi takdir mempermainkanku, membiarkan mereka muncul di sampingku di saat yang bersamaan. Jika aku memilih pergi dari sini bersama suamiku, aku akan mengecewakan penantian saudara Feng selama ribuan tahun dan kasih sayangnya yang mendalam dari 1000 tahun yang lalu. Namun, jika aku memilih untuk tinggal bersama saudara Feng, aku akan merasa kasihan pada suamiku. Setelah bertemu saudara Feng, aku merasa bahagia sekaligus sedih. Aku tidak bisa membuat keputusan sama sekali. Semua orang terdiam mendengar ini. Dalam situasi seperti ini, memang sulit untuk membuat pilihan. Pilihan apapun akan sangat merugikan orang lain dan diri mereka sendiri. Terlebih lagi, dilihat dari kata-kata Sui Piaoping, ia, suaminya, dan saudara Feng semuanya sangat bergairah dan saling mencintai. Begitu orang-orang seperti itu terluka secara emosional, akan sulit bagi mereka untuk pulih, dan pukulan yang mereka derita akan jauh lebih serius daripada beberapa orang yang pada dasarnya berhati dingin. Feng Ming bertanya ragu-ragu jadi kemudian, kamu memilih untuk tinggal. Ini spekulasi Feng Ming. Lagi pula, jiwa Sui Piaoping yang tersisa muncul di lembah Dingqing, jadi dia pasti masih tinggal di sana. Sui Piaoping menggelengkan kepala dan mendesah, tidak. Aku tidak bisa membuat pilihan karena aku tidak punya keberanian untuk menanggung kehilangan pilihan yang lain. Aku tidak punya keberanian untuk meninggalkan suamiku, aku juga tidak punya keberanian untuk benar-benar putus dengan kakak Feng. Pada akhirnya, aku justru menggunakan cara yang paling bodoh, egois, dan serakah. Cara ini adalah pemisahan. Melalui pemisahan, aku membelah diriku menjadi dua dan menjadi dua orang. Ah, seru Feng Ming dan yang lainnya lagi. Mereka tak pernah menyangka akan begini. Sui Piaoping melanjutkan, membagi menjadi dua itu tidak mudah. Saat itu, saya sudah menjadi kultivator di tahap tubuh spiritual, jadi sangat mudah bagi saya untuk membagi kekuatan sihir saya menjadi dua. Saya juga bisa menggunakan kekuatan sihir saya untuk menciptakan tubuh spiritual yang persis sama dengan tubuh asli, jadi tidak ada masalah juga. Satu-satunya kesulitan adalah pembagian kesadaranku. Aku harus membagi kesadaranku menjadi dua. Satu kesadaran hanya akan mengenal saudara Feng, dan yang lainnya hanya akan memiliki kenangan bersama suamiku. Kedua kesadaran ini akan berada dalam dua tubuh, masing-masing tidak menyadari keberadaan yang lain, seolah-olah mereka telah menjadi dua orang yang berbeda. Lagi pula, kedua diriku akan mengabdikan diri kepada suamiku atau kepada saudara Feng. Mereka tidak akan berubah pikiran atau pelin-pelan, dan mereka bisa tetap bersama seumur hidup. Dengan begitu, aku bisa memenuhi keinginanku sendiri dan memenuhi kasih sayang yang mendalam antara saudara Feng dan suamiku. Mungkinkah kamu akhirnya gagal? Penjaga toko itu tak dapat menahan diri untuk menyela dan bertanya. Sui Piaoping menggelengkan kepalanya lagi tidak, aku berhasil. Aku berhasil berpisah menjadi dua orang, satu pergi bersama suamiku, dan yang satu lagi tinggal di sini bersama saudara Feng. Selama bertahun-tahun setelahnya, aku bahkan tidak menyadari bahwa aku terbelah dua. Demi berjaga-jaga, aku menyegel sisa kesadaran ilahi terakhirku sebelum terbelah di sini. Saya cukup bangga pada diri sendiri, percaya bahwa meskipun takdir mungkin mempermainkan saya masih bisa menaklukkannya. Metode perpisahan saya dengan sempurna menyelesaikan kecanggungan reuni saya dengan saudara Feng, dan sekaligus mengakhiri dua hubungan. Semua orang terharu mendengarnya. Ini memang metode yang bagus. Membelah seseorang menjadi dua, meskipun agak sulit dipercaya bagi manusia biasa, bukan berarti mustahil bagi para kultivator tingkat tinggi. Sui Piaoping melanjutkan, tidak hanya itu, saudara Feng dan saya juga secara tak terduga memperoleh beberapa harta karun yang dapat membantu para kultivator tingkat tinggi untuk hamil, dan kami pun melahirkan beberapa anak. Tepat ketika aku merasa bangga akan kepintaranku, aku tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Anak-anak saya semua sehat dan normal pada awalnya, tetapi ketika mereka mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka semua mengalami kekurangan yang nyata dalam kesadaran spiritual bawaan mereka. Meskipun mereka tampak tidak berbeda dari manusia biasa di permukaan,
mereka harus terus-menerus menyerap kesadaran spiritual orang lain agar dapat bertahan hidup, jika tidak, mereka akan jatuh ke dalam kegilaan. Barulah saat itulah saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan bertentangan dengan kehendak langit dan melanggar hukum langit dan bumi. Akhirnya, saya dihukum oleh kekuatan hukum langit dan bumi. Hukuman ini tidak menimpa saya, melainkan menimpa keturunan saya. Mendengar ini, pemilik toko menangis terseduh-seduh. Jadi, inilah mengapa para kultivator klan Mei seperti saya terlahir dengan kesadaran ilahi yang kurang. Dan Anda, ibu dari klan Mei, adalah hasil dari pikiran dan keserakahan Anda sendiri. Demi memiliki dua hubungan sekaligus, Anda menyebabkan bencana besar ini. Tahukah Anda berapa banyak keturunan yang telah menderita dan menanggung rasa sakit yang tak terkira karena kesalahan Anda? Pada titik ini, Feng Ming, ketua klan Feng, dan bahkan Liu Chen Feng memahami asal-usul klan Mei. Ternyata Sui Piaoping adalah ibu dari klan Mei. Karena kesadaran ilahinya telah hancur, kesadarannya menjadi tidak lengkap. Meskipun ia sendiri tidak memiliki kelainan, keturunannya lahir dengan kesadaran ilahi yang tidak lengkap, dan ini secara bertahap berkembang menjadi klan Mei, sebuah cabang dari ras manusia. Selama puluhan ribu tahun, keturunan Sui Piaoping perlahan bertambah banyak, jumlah biksu Meiju pun bertambah, dan peperangan antara Meiju dan manusia pun terjadi dari waktu ke waktu. Semua ini disebabkan oleh perpecahan kesadaran ilahi, perpecahan yang terjadi demi memenuhi dua hubungan. Air mata pun mengalir di mata Feng Ming, karena identitasnya sebagai Meiju dan penderitaan yang dialaminya selama bertahun-tahun, semuanya merupakan pembalasan atas pemikiran tiba-tiba leluhurnya. Sui Piaoping menatap Feng Ming dan yang lainnya yang menderita, lalu berkata dengan berlinang air mata, kalian semua membenciku, dan itu benar. Saat itu aku menyadari bahwa keturunan mereka akan berada dalam masalah besar. Tapi aku tak tega mengakhiri hidup anak-anak ini dengan tanganku sendiri, aku juga tak tega menceritakan kekuranganku kepada mereka. Saya perintahkan mereka untuk tidak berlatih kultivasi, karena selama mereka tetap menjadi manusia biasa, kekurangan bawaan mereka dalam kesadaran spiritual akan lebih kecil kemungkinannya untuk terungkap, dan mereka akan tampak tidak berbeda dari orang biasa. Pada saat yang sama, saya juga mengingat secercah kesadaran spiritual yang tersisa sebelum pemisahan. Saya mempelajari metode pemisahan dan mempelajarinya dengan tekun untuk menemukan cara memperbaiki kekurangan bawaan anak-anak dalam kesadaran spiritual. Ini kesalahan besar lainnya yang kau buat. Liu Chen Feng mengerutkan kening dan berkata, keturunanmu hidup seperti manusia biasa, tanpa menyadari kekurangan mereka sendiri. Mereka menikahi manusia biasa lainnya, melestarikan dan mewariskan cacat kesadaran ilahi mereka dari generasi ke generasi, perlahan menyebar, yang mengarah pada situasi konfrontasi antara ras manusia dan ibel saat ini. Seandainya kau lebih kejam dan memberitahu anak-anak dan keturunanmu sejak awal tentang kekurangan mereka, dan melarang mereka bereproduksi, mungkin tragedi ini tidak akan terus memburuk. Rekan Taois Liu, kau salah. Pemimpin klan Feng tiba-tiba berteriak keras, semua makhluk di dunia ini adalah makhluk hidup, bagaimana mungkin ada perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah. Bahkan monster-monster ganas itu pun berhak untuk menghasilkan keturunan. Bahkan jika kita, klan Mei, memiliki beberapa kekurangan bawaan, mengapa kita tidak bisa bereproduksi? Apakah hanya nyawa manusia yang benar-benar berharga, dan nyawa kita tidak layak disebut? Si penjaga toko mendesah, tidak ada gunanya berdebat tentang ini sekarang. Umat manusia punya pendiriannya sendiri, dan Meiju punya cara bertahan hidup sendiri. Yang terpenting, adakah cara untuk menebus kekurangan bawaan dalam kesadaran ilahi ini? Jika ada cara, meskipun kita, Meiju, tidak bisa mengubah asal-usul kita, setidaknya kita bisa mencoba berubah dan menebusnya. Si penjaga toko memandang Sui Piaoping, tetapi ia tak sanggup berkata leluhur. Ia menghela napas dan bertanya, metode pemotongan itu ciptaanmu. Kira-kira, apakah kau sudah menemukan cara memperbaikinya? Sui Piaoping menggelengkan kepala dan mendesah, mudah untuk memutuskan, tetapi sulit untuk memulihkan. Kecuali kau bisa menemukan diri lain dan menyatukan kesadaran separuh dirimu, kau akan bisa pulih sepenuhnya. Sedangkan untukmu dan keturunanmu, cacat kesadaran yang kurang hanya bisa diperbaiki dengan menemukan separuh diriku dan membiarkan separuh diriku menggunakan kesadaran mereka sendiri untuk merapal mantra. Kesadaran ilahi separuh lainnya. Penjaga toko mengerutkan kening. Kemana perginya separuh lainnya? Sui Piaoping mendesah, aku juga tidak tahu. Kekasihku pergi dari sini bersama suamiku, dan kemungkinan besar bahkan meninggalkan benua ini. Setelah berpisah, aku dan kekasihku seperti dua orang yang mandiri. Dia tidak ingat apa-apa tentang ini, dan aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Penjaga toko itu sangat kecewa. Ia akhirnya mengetahui pengalaman hidup dan asal-usul Meiju, dan juga mengetahui alasan mengapa para biksu Meiju dilahirkan dengan pemikiran spiritual yang berbeda dari manusia, tetapi ia tetap tidak dapat menemukan solusinya. Saya sendiri tidak berdaya,
jadi saya hanya bisa mewariskan metode asli pemisahan ini kepada Anda. Saya harap Anda dapat memahami beberapa misteri darinya dan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kekurangan pikiran spiritual Anda, kata Sui Piaoping, lalu menyampaikan mantra yang agak rumit kepada penjaga toko dan yang lainnya. Penjaga toko dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama, tak berani melewatkan sepatah kata pun. Ini mungkin satu-satunya petunjuk untuk mengungkap kelemahan kesadaran ilahi Meiju. Tidak lama kemudian, Sui Piaoping akhirnya mewariskan metode pemisahan pikiran dewa ini kepada penjaga toko dan orang lain. Jiwaku yang tersisa tak sanggup bertahan lebih lama lagi, jadi biarkan aku membangunkan keturunan ini, kata Sui Piaoping. Begitu Sui Piaoping selesai berbicara, tubuh Limuran tiba-tiba bergetar hebat. Setelah gemetar beberapa saat, ia kembali duduk tegak di tanah, memejamkan mata, dan berkonsentrasi, seolah-olah sedang berlatih seni bela diri. Suara Sui Piaoping kembali terdengar dari tubuh Limuran. Keturunan ini tampaknya telah mengembangkan kekuatan spiritual khusus. Aku hanya memberinya sedikit bantuan, dan kekuatan spiritualnya mulai bekerja sendiri di bawah stimulasi rumput kebangkitan. Aku yakin dia akan segera bangun. Feng Ming sangat gembira ketika mendengarnya dia benar-benar bangun. Hebat sekali. Aneh. Suara Sui Piaoping terdengar lagi kesadaran spiritual keturunan ini sangat aneh. Sepertinya keturunanku, tetapi juga agak berbeda. Teknik kesadaran spiritualnya juga sangat misterius. Teknik itu sebenarnya dapat menutupi kekurangan kesadaran spiritual sampai batas tertentu. Sayangnya, saya tidak punya waktu lagi. Kalian harus mempelajari kekurangan metode pemisahan dan kekuatan spiritual yang dipraktikkan oleh keturunan ini. Mungkin kalian bisa menemukan solusinya, kata Feng Piaoping kepada penjaga toko dan yang lainnya. Leluhur, tunggu sebentar, tanya penjaga toko dengan tergesa-gesa, siapakah tuan yang lebih tua yang menikahi leluhurmu? Mungkin kita bisa menemukan tuan itu, atau salah satu keturunannya. Sui Piaoping berkata dengan santai, namanya Xiao Yaoxi, dan kebanyakan orang yang mengenalnya memanggilnya Xiao Yao Jushi. Saat itu, dia sudah menjadi seorang kultivator Mahayana, tetapi dia sangat rendah hati dan hanya sedikit orang yang mengenalnya. Saya khawatir Anda akan kesulitan menemukannya. Setelah mengatakan itu, cahaya hijau samar menghilang dari tubuh Limuran. Itu adalah jiwa Sui Piaoping yang tersisa. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari klan Mei dan leluhur dari pemilik toko dan yang lainnya, jadi ketua Feng, pemilik toko dan Feng Ming semuanya dengan hormat mempersembahkan kurban untuk mengantarnya pergi. Feng Ming bergumam, hanya demi mempertahankan sebuah hubungan, aku sudah membayar harga yang sangat mahal. Apakah semua ini sepadan? Penjaga toko itu tidak menjawab, tetapi mengalihkan pembicaraan kepada Liu Chenfeng dan bertanya, rekan Taois Liu, apakah Anda pernah mendengar tentang guru Xiao Yao? Liu Chenfeng menggelengkan kepalanya. Belum pernah dengar. Guru sangat berpengalaman dan telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun. Beliau mungkin tahu lebih banyak. Setelah kita berhasil menyelamatkan rekan Daois Li, kita akan kembali ke lembah Tianjian untuk meminta nasihat guru. Terima kasih. Penjaga toko itu mengangguk dan bergumam dalam hati, separuh kesadaran ilahi leluhur kita yang lain juga belum lengkap. Jika dia dan Tuan Xiao Yao punya keturunan, kemungkinan besar mereka akan seperti kita, klan Mei. Jika kita menemukan manusia yang mirip dengan klan Mei di daerah lain, mereka mungkin keturunan leluhur kita dan Tuan Xiao Yao. Bagaimanapun, akhirnya kita punya petunjuk. Melihat Limuran masih duduk bermeditasi tanpa bergerak, Liu Chenfeng berkata kepada Feng Ming, Feng Daoyou, aku tidak tahu berapa lama lagi Li Daoyou akan bangun. Bagaimana kalau kita tempatkan dia di pavilion Linglong dulu? Kita pergi dari sini sekarang. Baik, Feng Ming setuju, mengeluarkan pavilion Linglong, dan menempatkan Limuran di dalamnya. Setelah menyelesaikan ini, semua orang pergi. Tidak ada penghalang teleportasi, tetapi gua itu juga tidak memiliki batasan yang kuat, jadi mereka cukup melewati bebatuan dan tanah tebal di atas kepala mereka dan kembali ke permukaan. Bagi para kultivator tingkat tinggi, ini bukanlah hal yang sulit. Liu Chenfeng mengulurkan jarinya dan menjentikannya, lalu energi pedang tak terlihat meledak, langsung memotong lorong selebar sekitar 10 kaki dan kedalaman puluhan kaki di atasnya. Dengan Liu Chenfeng yang membersihkan jalan, yang lain hanya perlu mengikutinya dan terbang ke atas. Tak lama kemudian, semua orang akhirnya menembus tanah dan bebatuan yang tebal dan sampai ke tanah. Ada seseorang. Begitu mendarat di tanah, Liu Chenfeng merasakan banyak aura kuat di sekelilingnya. Hati-hati, Liu Chenfeng segera memperingatkan penjaga toko dan beberapa orang lainnya, lalu melepaskan gumpalan energi pedang yang mengelilingi mereka. Penjaga toko dan yang lainnya juga terbang keluar dari bawah tanah dan mendarat di atas rerun dewa. Hanya beberapa mil jauhnya, puluhan biksu terlibat dalam pertempuran sengit. Para kultivator klan Suling. Liu Chenfeng terkejut. Ia mendapati bahwa yang bertarung adalah 3 kultivator klan Suling dan puluhan kultivator klan Mei.
Terlebih lagi, aura ketiga kultivator suling ini cukup familiar. Mereka adalah tiga kultivator suling yang sama yang menyerang Limuran lebih dari 20 tahun yang lalu. Ketika penjaga toko dan Feng Ming melihat ketiga kultivator suling, wajah mereka menjadi gelap, dipenuhi kekhawatiran dan kemarahan. Meskipun jumlah biksu klan Mei besar, kultivasi mereka jelas tidak sebaik biksu klan suling ini. Namun, mereka juga bekerja sama secara diam-diam dan bergabung untuk menampilkan beberapa kekuatan magis hantu yang agung, yang hampir tidak dapat menandingi biksu klan suling tingkat tinggi ini. Itu teman-teman kita dari keluarga Hua. Mereka benar-benar datang untuk menyelamatkan kita. Kepala Feng sangat gembira. Setelah Patriark Feng dan yang lainnya muncul, beberapa kultivator dari klan Mei segera terbang keluar. Mereka adalah anggota keluarga Feng. Bagus, sang Patriark aman dan sehat. Sorak sang kultivator keluarga Feng. Mereka mengepung pemilik toko itu dengan erat dan bertanya, mengapa mata-mata ini bersama pemimpin klan? Ini semua salah paham. Jiu Daozi bukan mata-mata, dan dialah yang menyelamatkan pemimpin klan ini. Pemimpin klan Feng menjelaskan dengan tergesa-gesa. Jiu Daozi, ayo kita pergi dan bantu sesama anggota klan Mei ini sekarang juga. Kata ketua klan Feng sambil bergegas maju, siap bergabung dengan anggota klan Mei untuk melawan anggota klan Suling. Tanpa diduga, ketiga kultivator klan Suling mengabaikan ratusan kultivator klan Hua dan langsung terbang menuju pemimpin klan Feng. Pemimpin klan Feng terkejut dan segera menghindar ke samping. Para kultivator suling ini tidak mengejar kepala Feng, tetapi terus terbang ke depan, mengepung Liu Chenfeng, Feng Ming dan yang lainnya. Liu Chenfeng mengerutkan kening. Ketiga anggota klan Roh Void ini semuanya berada di tahap tubuh roh, dan kekuatan mereka cukup tinggi. Di pihaknya, dialah satu-satunya yang berada di tahap tubuh roh. Klan Mei memang memiliki seorang kultivator tahap tubuh roh, tetapi dia mungkin tidak dapat membantunya. Para biksu Meiju tercengang dan berkumpul. Untuk sesaat, tak seorang pun bertindak, tetapi mereka semua sangat waspada. Saudara Feng, siapakah orang-orang ini? Seorang lelaki tua dari klan Mei yang berada di tahap tubuh roh bertanya kepada pemimpin klan Feng. Ia adalah kepala keluarga Hua. Kepala Feng menunjuk Liu Chenfeng dan yang lainnya lalu berkata, mereka semua orang kita. Mereka semua datang ke sini untuk mencari tahu tentang asal-usul dan asal-usul klan Mei kita, dan mereka benar-benar menemukan beberapa hal. Adapun para kultivator klan Roh Void ini, mereka pasti punya niat buruk. Klan Roh Void telah menyelinap ke klan kita, menunggu kesempatan untuk menyergap dan menangkap beberapa kultivator kita sendiri. Ini bukan urusan 1 atau 2 hari, dan kali ini mereka benar-benar mengirim begitu banyak kultivator tingkat tinggi, mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Liu Chenfeng tak kuasa menahan senyum getir. Ia tak pernah menyangka akan disebut salah satu dari kita oleh para kultivator Meiju. Pemimpin klan Hua mengangguk dan berkata, kekuatan hantu klan kami adalah lawan yang tepat untuk tubuh halus klan Roh Void. Namun, klan Roh Void juga dapat menggunakan kekuatan hantu kami untuk membangkitkan lebih banyak Ki Roh Void dan melatih lebih banyak anggota klan Roh Void. Oleh karena itu, kami, para kultivator klan hantu, adalah musuh alami klan Roh Void. Jika mereka menyusup ke sini, mereka tentu saja musuh kami. Kultivator terkemuka dari klan Roh Void berkata, rekan Taois Hua, kau salah paham. Meskipun ada banyak perselisihan antara klan Roh Void dan klan Mei, kami di sini bukan untuk berurusan denganmu, melainkan untuk menangkap seorang kultivator manusia. Kultivator suling menunjuk Feng Ming dan Liu Chenfeng dan berkata, kultivator manusia ini bersembunyi di dalam diri mereka berdua. Selama kami membawa mereka berdua pergi, kami tidak akan menjadi musuh kalian. Mohon jangan ikut campur. Liu Chenfeng terkejut mendengar ini. Dari apa yang dimaksud klan Suling, mereka memang mengincar Limuran lagi. Terlebih lagi, mereka bahkan tahu bahwa Limuran bersembunyi di paviliun Linglong. Sepertinya Feng Lu, kultivator Void Spirit yang mereka basmi sebelumnya, telah memberitahu ketiga Void Spirit, yang membuat mereka mengejarnya ke sini. Namun, Limuran belum pernah muncul sebelumnya. Bagaimana mereka tahu dia ada di dekat mereka? Apakah itu hanya kebetulan? Liu Chenfeng tak bisa menahan rasa curiga. Pemimpin klan Hua tercengang mendengar ini. Para kultivator Void Spirit ini semuanya sangat kuat dan tangguh. Jika konfrontasi langsung terjadi, anggota klannya yang berpangkat rendah kemungkinan akan menderita banyak korban. Saudara Feng, bagaimana menurutmu? Tanya pemimpin klan Hua. Meskipun kita memiliki dendam lama terhadap klan Suling, sebagai pemimpin klan, aku harus mempertimbangkan keselamatan anggota klanku. Saran yang diajukan oleh klan Suling tampaknya masuk akal. Pemimpin klan Feng menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak. Meskipun rekan-rekan Tao ini belum lama bersamaku, mereka tetaplah teman. Bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri melihat mereka mati? Lagi pula, ini lembah Dingqing, rumah leluhur klan Meiku.
Jika anggota klan lain tahu bahwa kita menyaksikan klan Suling membawa pergi seorang anggota klan dan seorang rekan Tao, bukankah mereka akan menertawakan kepengecutan kita? Di masa depan, bagaimana keluarga Feng dan Huaku akan berdiri di hadapan keluarga-keluarga lain? Keluarga Fengku hanyalah keluarga yang sedang merosot, jadi tidak apa-apa. Tapi keluarga Hua adalah salah satu keluarga besar. Bagaimana mungkin kita menunjukkan kelemahan kepada orang-orang Suling ini? Liu Chenfeng tersentuh ketika mendengar ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa pemimpin klan Feng begitu biasa-biasa saja dalam hal kekuatan, tetapi sebenarnya ia cukup saleh. Namun, setelah beberapa saat berinteraksi, ia berinisiatif untuk mendukung Feng Ming dan dirinya sendiri. Oke, pemimpin klan Hua mengangguk. Saudara Feng benar, orang-orang Roh Void ini berani datang ke sini, jadi kita akan memastikan mereka tidak pernah kembali. Nah, pil Roh Void yang disuling oleh para kultivator Roh Void tingkat tinggi juga merupakan suplemen yang bagus untuk orang-orang sepertiku di klan Mei. Bentuk formasi. Kepung semua kultivator suling ini. Perintah ketua klan Hua dengan keras. Dalam sekejap, puluhan biksu Meiju secara bersamaan memperlihatkan kekuatan sihir hantu mereka, bagaikan kepingan kelopak bunga yang cantik, menumpuk lapis demi lapis, mengepung sekelilingnya. Kekuatan hantu yang dikembangkan oleh para kultivator klan Mei dari keluarga yang sama ini sangat mirip. Ketika mereka bersatu, mereka dapat menggabungkan kekuatan hantu masing-masing untuk membentuk pasukan tempur yang tangguh. Meskipun mereka tidak sebanding dengan para kultivator klan Roh Void di tahap tubuh roh saat bertarung sendirian, situasinya sangat berbeda saat mereka menggabungkan kekuatan. Selain kekuatan sihir pantom, para pendeta ini juga mengorbankan sejumlah senjata sihir berbentuk manik-manik bundar, yang tampaknya berguna untuk meningkatkan kekuatan pantom. Para kultivator klan Mei menjebak lebih dari 10 kultivator klan Roh Void. Dan lebih dari 10 kultivator klan Roh Void, pada gilirannya, menjebak Liu Chenfeng, Feng Ming, dan penjaga toko. Kau tak tahu apa yang baik untukmu. Teriak seorang kultivator dari klan Roh Void dengan dingin, tangkap orang-orang ini dulu, lalu buat jalan berdarah untuk mereka. Liu Chenfeng mengerutkan kening dan segera mengeluarkan pedang King Feng. Dengan sedikit goyangan pergelangan tangannya, beberapa cahaya pedang berkelebat dan berubah menjadi penghalang yang menyelimuti sekelilingnya. Hati-hati, cahaya pedang orang ini sepertinya semakin kuat. Seorang anggota suku Suling mengingatkan. Ia pernah bertarung dengan Liu Chenfeng dan Jian Qi sebelumnya, dan telah merasakan metode Liu Chenfeng. Liu Chenfeng berkata dengan dingin selama 20 tahun terakhir, untuk menargetkan tubuh halusmu dan orang lain, aku telah secara khusus mengolah teknik pedang, dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikannya. Kultivator Void Spirit lainnya mendengus dingin dan berkata, terus kenapa? Rekan Taois Liu, adikmu sedang tidak ada sekarang, jadi kau bertarung sendirian. Kita bertiga 1 lawan 1, jadi kau pasti kalah dalam pertarungan ini. Serahkan saja anak bernama Li itu, dan kami akan pergi sekarang. Kami tidak akan mempersulitmu. Siapa bilang rekan Daois Liu berjuang sendirian? Apa kita tidak punya kekuatan untuk bertarung? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping Feng Ming. Suara itu suara seorang pria, jelas bukan suara Feng Ming. Ketika Feng Ming dan penjaga toko mendengar suara ini, mereka sangat gembira dan bersemangat. Teman Li, kamu akhirnya bangun. Seberkas cahaya terbang keluar dari paviliun indah di lengan Feng Ming dan berubah menjadi seorang pemuda, yaitu Li Muran. Wajah Li Muran agak pucat, tetapi napasnya tidak lemah. Meskipun ia telah tertidur selama lebih dari 20 tahun, kekuatan sihirnya tidak hilang berkat perawatan Feng Ming, Liu Chenfeng, dan lainnya. Dao You Li, kamu baik-baik saja? Tanya Liu Chenfeng riang, situasinya sedang tidak baik. Dao You baru saja bangun, jadi sebaiknya kamu pergi ke paviliun Linglong untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, Li Muran tersenyum tipis. Dulu, agar tidak dilahap pedang serakah, aku menggunakan semacam kekuatan magis untuk menyegel kesadaranku sepenuhnya, sehingga sulit untuk terbangun. Sebenarnya, selama kurang lebih 20 tahun terakhir, aku tahu setiap kata yang kau katakan kepadaku dan semua yang terjadi di sekitar kita. Aku benar-benar tak berdaya untuk menanggapinya. Apa? Feng Ming terkejut. Apakah rekan Daois Li benar-benar mendengar setiap kata yang kita ucapkan? Li Muran mengangguk ya, saya tahu semuanya. Terima kasih, rekan Daois Feng, atas perhatian Anda yang cermat selama bertahun-tahun. Kau benar-benar mendengar semuanya. Wajah Feng Ming memerah karena malu. Selama 20 tahun terakhir, selama ia merawat Li Muran, ia selalu mengatakan sesuatu, bahkan mengungkapkan isi hatinya yang terdalam. Ia mengira Li Muran selalu tidur dan karena itu tidak bisa mendengarnya, tetapi ia tidak menyangka Li Muran ternyata tahu segalanya. Ketiga kultivator Void Spirit juga sangat terkejut ketika melihat Li Muran muncul. Salah satu dari mereka mencibir, satu lagi, terus kenapa? Kultivasi tingkat ini masih belum layak disebut.
Limuran terkekeh dan berkata kepada Liu Chenfeng, rekan Taois Liu, apakah pedang serakah ada di tanganmu? Tolong kembalikan kepadaku. Pedang keserakahan. Liu Chenfeng terkejut, memang ada di sampingku. Mungkinkah rekan Daois Li masih ingin menggunakan pedang ini? Itu terlalu berbahaya. Limuran sebelumnya pernah menggunakan pedang keserakahan, tetapi pedang itu membuatnya tertidur lelap selama lebih dari 20 tahun, hampir lolos dari kematian. Kini setelah ia baru saja bangun, ia justru ingin menggunakan pedang itu lagi, tak heran Liu Chenfeng begitu terkejut. Bukan hanya Liu Chenfeng, tetapi juga Feng Ming dan para kultivator suling terkejut. Para kultivator Void Spirit ini telah menyaksikan kekuatan pedang serakah sebelumnya. Meskipun mereka telah mencapai tahap tubuh spiritual, mereka masih kesulitan menahan kekuatan pedang serakah. Jika Limuran mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan pedang serakah lagi, mereka akan berada dalam bahaya besar. Kita tidak bisa memberinya kesempatan ini. Ketiga roh Void menyerang hampir bersamaan. Masing-masing melepaskan kekuatan magis tebasan roh Void, dan tiba-tiba tiga cahaya roh Void berbentuk bulan sabit melesat dengan kecepatan tinggi, merobek kehampaan dan menyerang Liu Chenfeng dan yang lainnya dari tiga arah. Liu Chenfeng segera mengayunkan pedang di tangannya, memancarkan kilatan cahaya pedang untuk menghadang tiga tebasan roh Void. Ilmu pedang Liu Chenfeng bukanlah teknik pedang King Feng khasnya, melainkan teknik yang menggabungkan kekuatan ilahi yang sangat besar ke dalam cahaya pedang, menciptakan serangkaian cahaya pedang yang unik. Teknik pedang pembasmi dewa. Limuran tergerak. Inilah pedang pembasmi dewa. Meskipun Limuran belum mulai berlatih, ia tahu semua teknik pedang dari teknik pedang ini, jadi ia bisa memahaminya. Para kultivator Void Spirit adalah wujud halus yang menyatu dari energi spiritual murni dan kesadaran ilahi. Energi pedang dan cahaya biasa kemungkinan besar tidak akan melukai mereka. Teknik pedang pembasmi dewa mengandung sejumlah besar kekuatan ilahi, yang mampu memberikan kerusakan signifikan pada roh primordial musuh, menjadikannya senjata yang lebih ampuh melawan Void Spirit. Tampaknya Liu Chenfeng sangat terkesan dengan pertemuannya dengan para kultivator Void Spirit lebih dari 20 tahun yang lalu. Dalam upayanya melawan Void Spirit, ia memilih untuk mempelajari teknik pedang ini. Dengan keahlian pedang dan kultivasi tahap tubuh rohnya, meskipun baru berlatih selama lebih dari 20 tahun, ia telah memahami esensi teknik pedang pembasmi dewa. Puff puff puff. Beberapa cahaya pedang melarutkan Su Lingzhan, dan keduanya secara bersamaan hancur menjadi titik-titik cahaya spiritual. Para kultivator Void Spirit diam-diam terkejut, tetapi serangan mereka terus berlanjut tanpa henti. Liu Chenfeng menggunakan teknik pedang pembasmi dewa yang perkasa untuk melindungi dirinya sendiri, penjaga toko, dan yang lainnya. Rekan Taois Liu, cepatlah keluarkan pedang serakah dan serahkan kepadaku. Teknik pedang pembasmi dewa membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika kau terus seperti ini, aku khawatir kau tidak akan mampu bertahan lama. Limuran buru-buru mengirim pesan kepada Liu Chenfeng. Tidak, aku tidak bisa melihatmu mengambil risiko menggunakan pedang serakah lagi. Jika kesadaran spiritualmu dilahap oleh pedang serakah lagi, kau mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Tolak Liu Chenfeng. Jangan khawatir, rekan Taois. Kali ini aku tidak akan menggunakan pedang serakah, melainkan untuk mengambil kembali kesadaran ilahi dan kekuatan hantuku yang telah dilahap oleh pedang serakah. Kata Limuran lagi. Liu Chenfeng terkejut, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambil kembali kesadaran ilahi dari pedang serakah? Limuran mengangguk yakin dulu mustahil, tapi sekarang, aku ingin mencobanya. Karena barusan, kekuatan spiritual yang kulatih akhirnya mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Teknik Mahayana. Liu Chenfeng terkejut dan masih tidak mempercayainya. Dalam dunia kultivasi para dewa, keterampilan Mahayana merupakan sebuah simbol, dan juga berhubungan dengan ranah kultivasi seperti tahap Mahayana. Pada kenyataannya, istilah Dhyana memiliki banyak arti. Dalam praktik Qigong, istilah Hinayana dan Mahayana sering digunakan. Hinayana mengacu pada praktik pada tingkat tertentu, di mana seseorang telah menguasai kekuatan magis yang sesuai dan mampu melepaskan esensi praktiknya. Mahayana, di sisi lain, mengacu pada praktik Qigong yang lengkap, di mana, berkat suatu kesempatan, seseorang telah menembus hambatan praktik, mencapai kemajuan lebih lanjut, melampaui batasan praktik, memperoleh pemahaman sendiri, dan bahkan menyentuh kekuatan hukum langit dan bumi yang berkaitan dengan praktik tersebut. Banyak praktisi dapat mencapai tingkat kultivasi Hinayana. Menemukan metode kultivasi yang tepat dan mempraktikkannya dengan tekun pada akhirnya akan mengantarkan pada kultivasi Hinayana. Namun, mencapai kultivasi Mahayana bervariasi dari orang ke orang dan seringkali membutuhkan banyak keberuntungan. Bagi sebagian besar praktisi, seluruh hidup mereka terbatas pada pengembangan metode kultivasi mereka sendiri, tidak mampu melampaui batasannya dan mencapai tingkat Mahayana. Metode kultivasi Mahayana yang disebutkan Limuran tentu saja bukan berarti ia telah mencapai tingkat Mahayana. Melainkan,
itu berarti Sutra Taiksu yang ia kultivasikan telah mencapai tingkat baru, bukan hanya tingkat ketiga. Limuran hanya menguasai 3 tingkat pertama Sutra Taiksu, sehingga kultivasi spiritualnya terhenti di tingkat ini, tidak dapat berkembang. Namun, kali ini, ia pertama kali menyatu dengan Pantom, menjadi setengah manusia, setengah Pantom. Kemudian, pedang serakah hampir melahap kesadaran spiritualnya, hanya menyisakan sedikit esensinya dan kemudian, ia melahap rumput kebangkitan dan mendapatkan kekuatan dari sisa jiwa ibu klan Pantom. Melalui serangkaian kebetulan, kesadaran spiritualnya, yang terstimulasi oleh ambang keputusasaan, secara tak terduga menembus hambatan dan mencapai tingkat baru. Inilah yang dikenal sebagai kesempurnaan agung seni bela diri dalam latihan gong. Lebih lanjut, terobosan limuran dalam kesadaran spiritual juga berkaitan erat dengan pengembangan teknik rahasia tanpa nama. Teknik mendalam ini, yang berasal dari cermin kecil misterius, memberi limuran keunggulan signifikan dibandingkan rekan-rekan kultivator lainnya dalam merasakan energi vital langit dan bumi serta memahami hukum-hukumnya, memberinya peluang untuk melakukan terobosan. Seperti yang dikatakan roh sisa Ibu Meiju sebelum menghilang, alasan utama limuran bisa bangun adalah karena terobosan dalam teknik kultivasi spiritualnya. Ibu Meiju dan rumput kebangkitan hanya berfungsi sebagai stimulasi tambahan. Liu Chenfeng tahu bahwa limuran bukanlah orang yang sembarangan bicara. Karena ia terus mengatakan bahwa kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat Mahayana, ia pasti memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Terlebih lagi, jika limuran telah mencapai kesempurnaan agung pikiran ilahi, ia perlu mengisi kembali kekuatan pikiran ilahi dalam jumlah besar. Pedang serakah telah melahap banyak pikiran ilahi limuran, dan jika dapat direbut kembali, itu akan sangat bermanfaat bagi limuran. Liu Chenfeng merenung sejenak, lalu melambaikan lengan bajunya dan menyerahkan kotak pedang panjang kepada limuran. Limuran mengulurkan jarinya dan membuka kotak pedang itu. Sebuah pedang panjang berwarna ungu muncul. Itu adalah pedang serakah. Limuran tidak ragu-ragu, mengulurkan tangannya dan meraih pedang serakah di udara. Seluruh tubuh Tanjian tiba-tiba memancarkan cahaya ungu, dan hantu seperti ular piton raksasa terbang keluar dari pedang, membuka mulutnya yang berdarah mengerikan dan menelan limuran. Feng Ming dan yang lainnya tak kuasa menahan rasa cemas dan gelisah saat melihat pemandangan ini. Jika kesadaran ilahi limuran dilahap oleh pedang serakah itu lagi, ia mungkin takkan pernah punya kesempatan untuk bangun lagi. Ketiga kultivator Suling juga terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu berani di dunia ini? Ia diserang oleh pedang serakah lebih dari 20 tahun yang lalu, tetapi ia berani menggunakan pedang ini hari ini. Dan jika pedang itu menjadi bumerang dan menyebabkan limuran menjadi gila, mereka juga akan berada dalam bahaya. Ketiga anggota suku Suling mundur lebih dari 10 kaki pada saat yang sama, tidak berani terlalu dekat dengan Tanjian. Menghadapi ular piton raksasa yang ditransformasi oleh pedang serakah, limuran sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya yang lain dan langsung menggenggam tubuh pedang-pedang serakah. Pedang serakah itu cukup tajam, dan telapak tangan limuran langsung terluka parah dan berdarah. Darah mengalir deras dari telapak tangannya ke tubuh pedang serakah, mewarnai pedang itu menjadi ungu tua. Pada saat yang sama, limuran mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan tubuhnya menjadi seperti jurang tak berdasar, menghasilkan daya hisap tak terlihat yang besar dan berevolusi menjadi pusaran cahaya spiritual yang indah untuk bersaing dengan ular piton rakus pedang. Keduanya menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Sehebat apapun dirimu, kau hanyalah pedang. Akulah gurumu. Limuran berteriak keras, dan mengaktifkan teknik kesadaran ilahinya secara maksimal. Tubuhnya bagaikan binatang buas yang kelaparan, dan kesadaran ilahi serta kekuatan hantu yang terkandung dalam pedang keserakahan tak diragukan lagi adalah makanan yang paling ia inginkan. Sehebat apapun pedang tanpa pemilik itu, ia tetaplah benda mati, hanya mengandalkan naluri untuk melawan. Meskipun kultivasi limuran tidak tinggi, teknik kesadaran ilahinya sangat mendalam. Terlebih lagi, saat ini, ia sangat membutuhkan kesadaran ilahi dalam jumlah besar untuk mengisinya kembali. Rasa hausnya akan kesadaran ilahi tak kalah besar dari ibel serakah itu. Darah limuran merembes ke bilah pedang serakah. Sementara itu, telapak tangannya yang berlumuran darah mengukir rune pengenalan pada bilah pedang tersebut. Setiap rune yang terukir, daya tahan pedang serakah melemah. Setiap tetes darah yang meresap ke bilah pedang, daya tolak pedang serakah melemah. Selain sang penempa pedang ini, Master Suang Wang, mungkin tak seorang pun yang memahami pedang keserakahan lebih baik daripada limuran. Lagi pula, ia sendiri yang telah mengasah pedang keserakahan, pernah menggunakannya, dan juga pernah melahap kesadaran ilahinya. Satu-satunya cara untuk mengendalikan pedang rakus adalah menjadi lebih kuat dan lebih rakus darinya. Ketika satu demi satu rune pengenalan disuntikkan ke dalam tubuh pedang Tanjian, dan darah limuran membasahi seluruh pedang, Tanjian akhirnya tidak mampu menahan kekuatan hisap tak kasat mata yang kuat di tubuh limuran.
Cahaya pedang ungu yang dinyalakan oleh pedang keserakahan berubah menjadi garis-garis cahaya ungu, yang menembus tubuh Limuran. Beberapa cahaya ungu ini mengandung kesadaran ilahi murni umat manusia, sementara yang lain adalah kekuatan hantu. Tentu saja, hantu pada dasarnya adalah sejenis kekuatan ilahi. Dalam sekejap, pedang seraka itu meredup dan bahkan ular piton raksasa yang diubah oleh pedang seraka itu menyusut banyak dan segera kembali menjadi pedang seraka setelahnya. Pada saat ini, pedang seraka itu bagaikan sepotong meteorit ungu kusam, bahkan bergetar sedikit dan mengeluarkan suara berdengung yang menyedihkan. Limuran menyerap sejumlah besar kesadaran ilahi dan kekuatan hantu dari pedang serakah, beberapa di antaranya awalnya miliknya. Melihat pedang serakah yang tampak kusam dan tak bernyawa, Limuran mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Kekuatan suci murni berubah menjadi sinar cahaya putih dan menembus pedang serakah. Seketika, pedang serakah memancarkan lapisan cahaya ungu cemerlang, seolah-olah pedang itu hidup kembali. Limuran memegang pedang keserakahan, membelai bilahnya dengan lembut menggunakan jari-jarinya, merasakan dinginnya ujung pedang itu. Ia berkata dengan dingin, apa yang kuberikan padamu adalah milikmu. Jika aku tidak memberikannya kepadamu, kau tidak boleh mengambilnya. Mulai hari ini, akulah tuanmu. 820.